Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, Ustaz Ubay, terima kasih. Insya Allah ini terakhir ya, pertemuan terakhir dengan saya. Insya Allah nanti di pekan selanjutnya, di pertemuan selanjutnya bersama Ustadz-Ustadz yang lain, Insya Allah akan membahas tentang beberapa permasalahan dalam agama ini, baik masalah fikih, akhlak, sirah maupun yang lain sebagainya. Baik. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tadi sudah alhamdulillah selesai membahas berkenaan arkanul iman. Alhamdulillah. Selesai masalah arkanul iman ya, dengan segala macam problematika yang tadi kita bahas gitu ya, dengan diskusi-diskusi yang sangat menarik dengan antum sekalian, Masya Allah, tabarakallah. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam beberapa permasalahan akidah yang lainnya. Ya, permasalahan akidah yang lainnya, termasuk nanti akan ada permasalahan fikih gitu ya, permasalahan fikih sedikit ya. Mungkin saya nggak akan mendetailkan dalam permasalahan fikih, supaya nanti dijelaskan oleh dalam bab fikih nanti ya, dalam kitab Safinatun Najah insya Allah. Baik, ada 5 pembahasan yang dibahas oleh Al-Imam Al-Muzani dalam Syarhus Sunnah ini ya, terakhir berkenaan dengan taat kepada pemerintah dan larangan membelot ya, berkenaan dengan perkara yang diatur pemerintah baik sholat, jihad dan haji. Lalu aturan dalam takfir ahli kiblah, tentang para sahabat Nabi dan perselisihan mereka, dan yang terakhir adalah rukhsah dan dalam safar. Baik, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib taat kepada pemerintah. Baik, pertama kita harus melihat latar belakang terlebih dahulu ya, apa yang menjadi pembahasan, mengapa pembahasan ini akhirnya dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Muzani. Sebetulnya kita itu kalau membandingkan dengan kitab-kitab akidah yang lainnya, itu memang ada sedikit keunikan ya, bahwa biasanya akidah yang berbasis kepada manhaj salaf gitu ya, berbasis kepada manhaj salaf, biasanya bab ini tuh ada gitu. Ya, bab ini apa, entah itu yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah kah, atau yang Muzani gitu, atau misalkan ulama-ulama setelahnya gitu. Itu selalu pembahasan mengenai taat kepada pemimpin itu selalu ada. Padahal kalau kita bandingkan dengan kitab-kitab yang lain gitu ya, misalkan kitab-kitab tentang mutakallimin ya, dari kalangan mutakallimin, baik dari kalangan Asy'ariyah wal Maturidiyah atau dari kalangan yang lain seperti Mu'tazilah dan lain-lain, cenderung pembahasan berkenaan ini itu tidak tetap ada, cuma tidak spesifik. Biasanya akan ada pembahasan khusus berkenaan dengan imamah yang nanti akan menyerang atau yang membahas tentang konsep imamahnya Syiah di situ. Nah, sehingga pembahasan ini kenapa menjadi satu pembahasan yang cukup penting, karena awal mula fitnah terjadi itu kan salah satunya itu kan karena faktor politik yang cukup kental gitu ya. Fitnah terjadi di internal umat Islam itu salah satunya itu adalah faktor politik yang membuat perpecahan itu terjadi. Mulai dari misalkan ya, sebenarnya kan kalau kita merunut dari dari sebuah sejarah, awal mula pergerakan untuk memberangus gerakan-gerakan Islam itu kan pada 6 tahun kedua pemerintahan Utsman bin Affan. Itu sudah mulai ada gerakan-gerakan underground pasca Persia itu diruntuhkan. Ada gerakan-gerakan underground di sana. 6 tahun kedua, bagian terakhir daripada kepemimpinannya Umar bin Khattab. Ya, bagian terakhir kepemimpinan Umar bin Khattab. Nah, pada saat di zaman Utsman awal itu gerakan-gerakan itu tidak terlalu nampak di situ. Tidak terlalu nampak, ada sedikit gerakan underground, tapi mereka mulai nampaknya itu di 6 tahun terakhir pada zaman Utsman bin Affan di sana. Makanya akan didapati beberapa dari kalangan sahabat atau dari kalangan tabi'in itu yang awalnya mereka itu sangat peduli terhadap kepemimpinan Utsman, kok tiba-tiba jadi kayak agak sedikit meleot gitu ya. Bukan meleot, bahasanya agak sedikit himmahnya itu sedikit berkurang. Ya, karena memang ada gerakan-gerakan seperti itu gitu. Makanya nanti diperparah lagi pada saat ketika Utsman itu selesai, ya, zaman Utsman itu selesai atau Utsman terbunuh, diganti oleh Ali bin Abi Thalib, maka fitnah itu makin besar. Ditambah lagi perselisihan antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib, itu makin parah lagi nanti, ya, fitnah yang sangat terjadi. Sehingga faktor politik ini sangat menentukan atau sangat berpengaruh terhadap persatuan umat Islam di situ. Ya. Sehingga
Ini yang menjadi yang perlu untuk dikaji, bahwa sesungguhnya dalam urusan kepemimpinan itu ada dhawabitnya tersendiri di situ. Ada dhawabit khusus atau ada kaidah-kaidah khusus yang dibahas berkenaan dengan kepemimpinan tadi. Meskipun nanti kita akan dapati beberapa detil-detil yang perlu kita kaji ya di sana ya. Perlu kita kaji ya di sana ya, karena nanti apalagi apalagi sekarang itu di zaman politik gitu kan, pasti akan agak sensitif di sana. Makanya insya Allah nanti kita akan coba bahas seadil mungkin insya Allah. Mudah-mudahan bisa seadil mungkin insya Allah. Baik, Al-Imam Al-Muzani menyebutkan watta'atu li ulil amri fi ma kana 'inda Allah 'azza wa jalla mardiyan wajtinabi ma kana 'inda Allah muskhitan wa tarkul khuruji 'inda ta'addihim wa jawrihim wa taubati ila Allah 'azza wa jalla kaima ya'tifu bihim 'ala ra'iyatihim. Ya, bersikap taat kepada ulil amri pemerintah dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'atu li ulil amri fi ma kana 'inda Allah azza wa jalla. Ya, mardiyah. Baik. Di sini Al-Imam Al-Muzani membatasi bahwa sesungguhnya dalam ketaatan kepada ulil amri itu memang bersikap wajib ya. Jika koridornya ketaatan tersebut itu terhadap hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kenapa harus dibatasi seperti ini gitu kan ya? Kenapa harus dibatasi dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Karena ini sekaligus kritik terhadap kalangan Syiah. Kritik terhadap kalangan Syiah yang mengatakan bahwasanya al-imamatu bin nas. Ya. Al-imamatu bin nas. Bahwasanya imamah tersebut itu atau kepemimpinan itu berdasarkan berdasarkan kepada nas, bahwa itu adalah perintah langsung dan menjadi ketentuan yang sangat valid, bahkan termasuk daripada rukun ajaran Islam menurut mereka gitu ya, menurut kalangan Syiah. Makanya bagi mereka itu seorang imam itu udah dianggap maksum di situ. Makanya kenapa mereka dipastikan Allah Subhanahu wa taala ridho di sana gitu. Sedangkan kan kalau kita melihat daripada narasi yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani, maka ada kemungkinan seorang imam itu membelot atau tidak sepakat dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan, atau tidak memiliki jiwa keislaman yang kuat di situ. Ya, entah itu secara akidah mungkin bermasalah gitu ya. Misalkan dia itu adalah seorang mubtadi' ya, atau dia itu memiliki fikroh yang bermasalah, itu masih ada kemungkinan. Makanya kenapa taat kepada ulil amri itu Allah Subhanahu Al-Imam Al-Muzani membatasinya jika berkenaan dengan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi di situ. Wajtinabi ma kana 'indallahi muskhita, meninggalkan ketaatan kepada mereka pada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tentu ini sudah menjadi kaidah yang sangat kokoh di situ, bahwa kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada pemimpin ya, selama itu adalah perintah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika perintah tersebut itu berkaitan dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, misalkan ya yang terjadi di wilayah sebagian wilayah Eropa misalkan, ya ada pemimpin-pemimpinnya mereka itu memperbolehkan LGBT, ya tentu kita tidak bisa menerimanya hal tersebut gitu. Nah, ketidakterimaan tadi gitu ya, ketidakterimaan tadi itu akan pasti akan memberikan dampak gitu. Ya, dampak. Nah, pertanyaannya adalah tentang aplikasi kita gitu ya. Apa yang bisa kita aplikasikan ya? Ya, berkenaan dengan kalau toh terjadi ketidaksepahaman antara pemimpin dengan rakyatnya, atau rakyat itu tidak sepaham dengan pemimpin di situ. Makanya Al-Imam Al-Muzani menyebutkan wa tarkhul khuruj 'inda ta'addihim wa jawrihim wa taubati ila Allah azza wa jalla kaima ya'tifu bihim ala ra'iyatihim. Ya, meninggalkan sikap khuruj yang menentang kekuasaannya ketika pemerintah bersikap sewenang-wenang dan tidak dan tidak adil, dan bertaubat kepada Allah azza wa jalla agar pemerintah bersikap kasih sayang terhadap rakyatnya. Nah, dari sini kita bisa ambil satu pelajaran teman-teman ya, bahwa melaksanakan makar ya, perlakuan terhadap makar itu memang
tidak baik, gitu ya, tidak baik baik dari sisi keagamaan, ya agama maupun dari sisi pemerintahan di situ. Karena sekali lagi kita bisa lihat ya contoh-contoh seperti orang Khawarij itu kan ya tadi memiliki kecenderungan untuk melawan pemerintah yang menyalahkan pemerintah yang mereka anggap itu adalah salah gitu. Ya mereka anggap itu adalah salah. Jadi meninggalkan ketaatan kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani tadi, bahwa kita tidak bisa taat terhadap hal-hal yang tidak sepakat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, ya. Tapi konsekuensi dari ketidaksepakatan itu bukan berarti artinya kita melaksanakan yang namanya khuruj. Artinya kita menentang, membelot dan lain sebagainya, ya, berperilaku makar dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi teman-teman ya, ini sebagai perlu diingat ya, ini adalah sebuah kaidah dasar dari sebuah pemahaman di situ. Karena ini sebetulnya istilah-istilah yang akan kita pakai itu adalah istilah-istilah politis sekali, sehingga nanti pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan berkenaan lah, Ustaz, kalau toh misalkan yang terjadi misalkan sekarang demonstrasi dan lain sebagainya, nanti bagaimana? Kita nggak bahas sampai ke situ gitu teman-teman ya. Kita nggak mencoba untuk membahas sampai situ. Yang terpenting itu adalah bahwa ini adalah menjadi suatu kaidah yang menjadi utuh di sana. Ya, kaidah utuh dan menjadi kaidah dasar ya, bahwa sesungguhnya ya asal daripada seorang rakyat ya rakyat itu ya tidak boleh melaksanakan makar, itu adalah asal di sana ya. Jadi jangan dipelintir dengan mengatakan bahwa kalau kayak gitu berarti ustadznya ini ustadznya ini ngajarin tentang udah nunduk aja gitu, udah nggak usah komentar dan lain sebagainya. Enggak, saya tidak berbicara tentang masalah itu. Kita nggak berbicara tentang permasalahan politik gitu kan ya. Kita hanya berbicara tentang sebuah kaidah dasar, bahwa kaidah dasar jika ada sebuah pemimpin maka asalnya itu adalah kita taati ya dalam urusan yang mereka perintahkan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, namun kalau toh misalkan mereka memerintahkan untuk hal-hal yang buruk, memerintahkan zina dan lain sebagainya, tentu kita tolak. Tapi penolakan tersebut bukan berarti lantas membuat kita itu melaksanakan sebuah makar yang mengakibatkan chaos di tengah masyarakat di sana. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasulah wa ulil amri minkum. Ya. Sekali lagi teman-teman, ini adalah kaidah ideal. Kaidah ideal itu memang seperti ini. Karena nanti konteksnya ketika diterjemahkan di lingkungan kita itu pasti nanti akan berbeda. Apalagi melihat dalam konteks negara-negara demokrasi yang terjadi di era sekarang gitu kan, yang dimana ada beberapa peraturan-peraturan yang terkadang membuat kita itu harus membuat ijtihad yang relevan di situ ya, sesuai dengan kaidah-kaidah fatwa. Baik, tidak taat kepada perintah maksiat. Kita tidak boleh mentaati pemimpin atau siapapun jika mereka memerintahkan kepada kita untuk bermaksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi maksiati azza wa jalla. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah azza wa jalla. Lalu hadis yang kedua, man waliya alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min maksiyatillahi falyakrah ma ya'ti min maksiyatillahi wala yanzi'anna yadan min ta'atin. Barang siapa yang memiliki pemimpin, kemudian lihat pemimpin tersebut membawa kemaksiatan kepada Allah, maka bencilah kemaksiatan itu, namun jangan cabut ketaatannya. Ini menjadi sebuah kaidah dasar sekali lagi teman-teman ya. Ya, menjadi sebuah kaidah dasar bahwa sesungguhnya ya namanya sebuah kepemimpinan itu harus betul-betul dijaga gitu. Karena ya tadi kalau kita melihat teman-teman ya, kenapa kepemimpinan ini menjadi suatu diskusi yang sangat penting? Di dalam syariat itu kan sudah ada jelas ya. Kalau toh misalkan ada 3 orang sedang safar, maka salah satunya itu diperintahkan untuk menjadi pemimpin. Nah, ini urusan 3 orang aja harus seperti itu. Apalagi ya berkenaan dengan Indonesia yang 270 juta orang di situ. Pasti ya ketentuan itu tuh aula pasti otomatis. Innahu yusta'malu alaikum umara'u fata'rifuna wa tunkiruna faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima walakin man radiya wa taba'a qalu ya Rasulullah ala nuqatiluhum qala la
ma sallu. Sesungguhnya kalian akan dipimpin oleh para penguasa yang kalian kenal dan kalian ingkari. Barang siapa yang membenci perbuatan kemungkarannya, maka ia telah berlepas diri. Barang siapa yang mengingkari, maka ia telah selamat. Tetapi yang tidak diperbolehkan adalah orang yang ridho dan mengikutinya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah sebaiknya kami perangi mereka? Nabi menjawab, jangan selama mereka masih sholat. Jadi otomatis teman-teman bahwa ya mengingkari berbeda dengan bersikap makar tadi. Itu dua hal yang berbeda ya. Jadi jangan disamakan ya dalam dua hal ya, dua hal tadi gitu. Mengingkari kita bisa memberikan ya tadi mengomentari dan lain sebagainya. Mengingkari artinya kita tidak sepakat dengan pendapat tersebut. Kita tidak melaksanakan pendapat tersebut. Tapi untuk keluar daripada itu dua hal yang berbeda. Nah, kalau kayak gini itu tidak diperkenankan karena ya tadi kita melihat ada maslahat yang harus dijaga di sana, di mana apa? Menjaga sebuah persatuan itu harus lebih diutamakan agar tidak terjadi chaos dan lain sebagainya, justru memberikan dampak yang sangat luar biasa itu ya, sangat luar biasa. Kita mengetahui lah gimana setiap perbuatan yang sifatnya itu politis ya, sesuatu yang sifatnya politis, apalagi jika dilakukan di wilayah-wilayah yang memang rentan pecah di situ. Wilayah-wilayah yang rentan pecah di sana. Cenderung otomatis nanti akan terjadi yang namanya tadi ketidakstabilan ekonomi, ketidakstabilan politik akan mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi. Ya, ketidakstabilan ekonomi akan mengakibatkan ketidakstabilan moral gitu ya. Ketidakstabilan moral itu akan mengakibatkan ya tadi kehancuran di mana-mana di situ. Makanya melihat hal ini tuh nggak bisa sesederhana itu gitu. Jadi juga bagi siapapun teman-teman ya yang berkomentar ya atau yang memiliki sebuah pemahaman politis baik yang sifatnya kaku ataupun yang sangat terbuka sekali, ini bukan hal yang mudah untuk bisa diputuskan dalam hal ini. Baik. Larangan menentang pemerintah sekalipun mereka menzalimi. Baik. Ya, wala tasubbu umara'akum wala taghishuhum wala tabghaduhum wattaqullaha wasbiru fa innal amra qarib. Janganlah kalian mencela para pemimpin kalian, jangan menipu mereka, jangan marah kepada mereka, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah karena urusannya sudah dekat di situ. Ya artinya maksudnya jangan berbuat makar gitulah ya. Jangan sampai berbuat makar di situ. Ya, lalu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan kanal akabiru min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanhaunana an sabbil umara. Para pembesar dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami dari mencela para pemimpin. Maksudnya mencela sabun itu kan udah kaitannya dengan sebuah celaan yang dosa ya gitu kan ya. Jadi nanti harus dibedakan tuh antara sabun dengan apa itu kritik itu apa ya. Itu dua hal yang berbeda di situ. Kalau misalkan sabun itu ya udah menghina, jangankan kepada pemimpin, sesama manusia pun juga sudah dilarang gitu, sesama saudara gitu kan ya. Kita hinakan dia itu sudah pasti larang di sana. Ya. Yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatini fi jusmani ins. Qala qultu kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalika qala tasma'u wa tuti'u lil amir wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma' wa ati'. Akan ada sepeninggalku para pemimpin yang tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku, tidak menjalankan sunnah sesuai dengan sunnahku. Akan bangkit di antara mereka laki-laki yang berhati syaitan pada jasad manusia. Aku Hudzaifah bin Yaman berkata, apa yang aku lakukan wahai Rasulullah jika menjumpai hal demikian? Rasulullah menjawab, bersikaplah mendengar dan taat kepada pemimpin meski punggungmu dipukul dan hartamu diambil, dan bersikaplah mendengar dan taat ya. Tapi sekali lagi teman-teman ya, memang ya permasalahan ini pasti akan mengandung perdebatan ya, apalagi kalau kita berkaca kepada hadis yang disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, afdhalul jihadi kalimatu adlin an sultanin inda sultanin jair, itu kan hadis riwayat Abu Dawud itu nanti akan menjadi perdebatan sendiri ya berkenaan dengan hal itu. Tapi yang jelas adalah gitu, memahami hal ini itu sekali lagi konsep-konsep ini adalah konsep-konsep ideal ya, konsep-konsep ideal ya. Memang nanti konteksnya itu akan berubah, apalagi di zaman sekarang itu pasti nanti akan ada beberapa konteks-konteks yang konsep-konsep yang berubah di situ, konteks-konteksnya pasti akan berbeda di sana. Makanya kenapa kita membutuhkan para ulama-ulama yang
apa ya, yang berada di apa ya, yang betul-betul bisa memahami konteks sekarang gitu ya, sehingga menjawab pertanyaan ini tuh bukan menggunakan konteks masa lalu yang mungkin bisa diterapkan secara ideal, karena sekarang itu tidak, konsep-konsep yang tidak ideal itu terkadang agak sedikit sulit untuk sedikit diterapkan di situ teman-teman ya. Baik, kita lanjut ya. Sholat, jihad, dan haji di belakang pemerintah. Baik. Ini bab ini menarik ya. Ya, bab ini menarik karena salah satu pembahasan yang terkandung di dalam beberapa diskusi-diskusi akidah itu adalah berkenaan dengan sholat di belakang imam yang mubtadi', misalkan imam yang ahli bid'ah di situ. Ya, misalkan contoh imamnya dari Mu'tazilah, misalkan anggaplah seperti itu. Itu boleh nggak kita itu memiliki imam dari kalangan orang-orang yang bermasalah? Atau misalkan sekarang ya ada orang-orang yang lagi terkenal lah gitulah ya, orang-orang yang lagi terkenal gitu, yang ya siang itu kalau misalkan imamnya dia gitu, kira-kira gimana, kita boleh mengikuti atau tidak? Baik, di sini ada dhawabit yang harus kita perhatikan. Wala natruku fudura salatil jum'ati wa salatiha ma'a birri hadhil ummah wa fajiriha lazimun ma kana minal bid'ati bariyan fa in ibtada'a dhalalan fala salata khalfahu wal jihad ma'a kulli imamin adlin au jairin wal hajj. Dan kita tidaklah meninggalkan untuk menghadiri sholat Jumat. Artinya tetap wajib melaksanakan sholat tersebut bersama pemimpin dari umat ini, yaitu dari umat Islam, yang baik maupun yang fajir. Ya, artinya kalau toh imamnya itu banyak berbuat dosa, sebetulnya nggak ada masalah. Selama pemimpin tersebut itu bersih dari kebid'ahan yang bid'ah mukaffarah. Kita bisa melihat daripada fatwa-fatwa Syekh Utsaimin misalkan. Syekh Utsaimin itu menyebutkan bahwa kalau misalkan kita itu memiliki imam, atau imam sholat kita itu adalah orang fajir gitu kan ya, atau misalkan dia itu mubtadi, kalau misalkan bid'ahnya itu adalah bid'ah yang mukaffarah, artinya udah parah banget ya, bid'ahnya itu udah sangat parah banget, luar biasa udah ya, maka itu tidak sah sholat ada di belakangnya. Mengapa? Karena tadi ya, kalau misalkan bid'ahnya sudah mukaffarah, artinya bid'ahnya itu sudah sampai derajat kekufuran, itu kan berarti tandanya tadi gitu ya, berarti tandanya bahwa sholatnya itu tidak diterima gitu kan, itu sudah kufur, akan menjadi apa di situ. Nah, maka jika ia melakukan kebid'ahan yang sesat yang menyebabkan kafiran, tidak boleh sholat di belakangnya. Molalan fala sholata khalfahu. Dan wal jihad ma'a kulli imamin adlin au jairin wal hajj, dan jihad dilakukan bersama pemimpin yang adil atau tidak adil, demikian juga haji. Jadi maka kayak gini teman-teman ya, bahwa apapun teman-teman ya, bahwa coba kita perhatikan di sini bagaimana Al-Imam Al-Muzani ya menyebutkan tentang tentang bagaimana hal-hal yang krusial di dalam agama, sholat, haji, ya itu kan sebenarnya harus dilaksanakan oleh orang-orang yang betul-betul benar gitu kan, ya harusnya yang betul-betul benar. Tapi mentoleransi hal seperti ini gitu kan ya, mentoleransi hal yang seperti ini tentu dengan kaidah-kaidah gitu tadi kan ya. Ini kan untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya permasalahan takfir itu nggak mudah sebetulnya. Permasalahan takfir itu tidaklah mudah. Ya. Artinya membolehkan orang yang fajir ya, orang yang banyak istilahnya ya pemikirannya bermasalah lah ya, atau banyak dosanya lah di situ ya. Tapi dia masih memiliki hak untuk melaksanakan rukun-rukun Islamnya, melaksanakan sholat, melaksanakan haji di situ. Artinya apa? Artinya keimanan itu mahal banget teman-teman. Sehingga orang itu masih diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang penting tadi. Berarti kan keimanan itu kan masih teranggap. Ya, berarti kita itu tidak boleh sembarangan akan mengatakan bahwa Allah imamnya itu bermasalah, imamnya itu banyak dosa dan lain sebagainya, udah nggak pantas dia jadi imam dan lain sebagainya. Oke. Mungkin secara moral itu tidak pantas ya, dan tentu akan lebih baik kalau kita punya imam yang lebih baik gitu kan. Tapi kalau toh misalkan tinggal satu-satunya imam yang itu gitu, tinggal yang misalkan bacaannya fasih cuma itu, yang lainnya bacaannya itu bermasalah, ngerubah harokat dan lain sebagainya, ngerubah bacaan dan lain sebagainya, sisanya tinggal itu. Ya maka kalau sangat terpaksa sekali nggak ada masalah di situ. Bahkan Ibnu Taimiyah itu sampai
tegas sekali ya, karena mungkin madhab Hambali ya. Dalam madhab Hambali itu kan mengatakan sholat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib gitu kan. Kalau misalkan kita melihat apa namanya jumhur yang lain itu mengatakan bahwa untuk melaksanakan sholat wajib itu sholat di masjid itu tidaklah wajib. Di situ ada yang mengatakan itu sunnah muakkadah, ada yang mengatakan dia wajib kifayah atau wajib kifai. Ya. Bahkan Ibnu Taimiyah itu ya karena beliau ini bermadzhab Hambali ya mengatakan sholat berjamaah di masjid itu wajib. Beliau sampai mengatakan sholat di masjid bersama orang yang fajir, ya, berjamaah bersama orang yang fajir itu lebih utama daripada dia sholat sendirian gitu. Itu bisa dilihat di dalam Majmu' Fatawa pembahasan masalah ini gitu. Ya, jadi artinya imam atau pemerintah yang bermasalah itu ya apa namanya mungkin dalam hal-hal yang buruk-buruk itu kita mengingkarinya secara hati di situ. Kita ingkari apa yang mereka perbuat dan lain sebagainya. Tapi untuk hal-hal yang disepakati itu tentu kita alangkah baiknya tetap menerima selama ya kesalahan-kesalahan tersebut itu bukan membuat dia itu atau bukan mengeluarkan dia itu di dalam atau mengeluarkan dia dari Islam dalam artinya melaksanakan bid'ahnya itu mukaffarah di sana. Baik, selanjutnya. Baik, dalam hal ijtihadiyah, seorang muslim semestinya tunduk pada keputusan pemimpin atau pemerintahnya seperti penetapan awal Ramadan, awal Syawal, maupun penetapan Idul Adha. Karena amal ibadah yang dilakukan terkait dengan saum Ramadan, pelaksanaan sholat Idul Fitri, Idul Adha, maupun ibadah kurban adalah amal jama'i. Sehingga tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Rasulullah SAW bersabda, as-saumu yauma tasumun, wal fitru yauma tuftirun, wal adha yauma tudhahun. Ya, puasa itu adalah hari di mana kalian semua itu bersama-sama puasa. Ya, Idul Fitri itu adalah hari di mana kalian sama-sama melaksanakan fitri, artinya berbuka bareng-bareng. Dan kita di Idul Adha itu adalah hari di mana kalian melaksanakan Idul Adha bersama-sama. Dan jihad juga ya, salah satu syarat jihad jalan Allah adalah dilakukan bersama waliul amr. Jihad harus dalam satu komando, tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri atau justru bergerak melawan pemerintah muslim. Hal itu adalah kesalahan yang fatal. Hadis berikut memberikan dasar yang jelas bahwa jihad harus dilaksanakan bersama di belakang kepemimpinan seorang pemimpin muslim. Innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bihi fa in amara bi taqwallahi azza wa jalla wa adala kana lahu bidzalika ajrun wa iyya'mur bi ghairihi kana alaihi minhu. Hanyalah pemimpin itu sebagai tameng, manusia berperang di belakangnya dan dijadikan sebagai pelindung. Jika ia memerintah dengan ketakwaan kepada Allah azza wa jalla dan adil, maka dengan itu ia mendapatkan pahala. Jika ia perintahkan selain itu, maka dosanya untuk dia, untuk pemimpin tadi. Baik, saya ingin sedikit spesifik di permasalahan ini ya teman-teman ya. Memang sekali lagi ya, ini adalah sebuah kaidah atau sebuah penjelasan yang kalau dalam model ideal gitu ya. Kalau dalam model ideal gitu. Karena kalau misalkan tidak dalam model ideal ini agak susah gitu. Kayak misalkan yang terjadi di Indonesia ya, kita lihat Idul Fitri sama Idul Adha ini kan rame terus kemarin itu kan. Ya rame terus ya. Dan kalau toh misalkan kita mau menggunakan kaidah ideal ini berkenaan dengan lebih baiknya, bukan berkenaan dengan kepastiannya, karena semua itu diakomodir oleh pemerintah, baik yang Idul Fitrinya duluan atau yang Idul Fitrinya belakangan, atau Idul Adhanya duluan atau Idul Adhanya belakangan, itu diakomodir semua oleh pemerintah dan itu sah-sah saja menurut hukum Indonesia gitu kan ya, meskipun alangkah baiknya gitu kan ya. Kalau alangkah baiknya itu kan berarti bukan berkenaan dengan hukum gitu ya. Ini berkenaan dengan sebuah anjuran ya agar kita melaksanakannya secara bersama-sama dan itu pasti diharapkan oleh siapapun di situ. Tapi sekali lagi ya, karena sekali lagi teman-teman ya, kondisi itu ya kita harus paham atas realitas ya. Kemarin pun juga Ustadz Ubaid itu kan sudah menjelaskan bahwa apa yang kita bahas pada daurah kali ini itu terkadang ya tadi ada beberapa pembahasan yang tidak relate dengan kehidupan kita di situ ya, tidak relate dengan kehidupan kita karena memang konteksnya berbeda. Makanya sebenarnya saya itu mencoba untuk menghubungkan gitu ya, menghubungkan antara pemikiran yang dulu itu dengan atau masalah-masalah yang dulu itu dengan sekarang, kira-kira ada titik permasalahan yang sama atau tidak di situ. Ya, ini sebuah kaidah-kaidah ideal, tapi tentu nanti detil-detilnya itu pasti nanti akan terjadi di situ ya. Karena akan banyak sekali, apalagi dalam standar fatwa teman-teman ya. Fatwa itu kan berbeda dengan fatwa itu pasti berbeda dengan hukum biasanya. Pasti akan sangat berbeda. Karena kalau kita berbicara mengenai ijtihad fikih biasa, itu ya intinya itu adalah dari dalil gitu, dari dalil. Tapi kalau misalkan fatwa kita harus melihat wakil. Ya, kita harus melihat
Ya, kita harus melihat waqi' di situ ya. Bagaimana waqi' itu menggambarkan? Karena terkadang waqi' itu justru merubah merubah status hukum gitu ya. Kalau toh misalkan kita melihatnya berbeda. Misalkan contoh ya di tahun 2000 itu ada fatwa berkenaan dengan kepiting gitu, karena hukum makan kepiting itu apa. Kalau kita melihat ke kitab-kitab terdahulu itu banyak sekali yang mengharamkan kepiting karena termasuk hewan barmai, ya hewan yang hidup di dua alam. Tapi ternyata ya dalam konteks fatwa dicek itu ternyata ya kita waktu itu MUI menghadirkan spesialis kepiting dari IPB, bahkan sampai ada satu seminar ya simposium berkenaan dengan kepiting, isinya profesor-profesor kepiting gitu. Itu membahas bahwasanya kepiting itu adalah hewan hewan laut, bukan hewan amfibi di situ. Buktinya apa? Buktinya mereka itu tidak kuat hidup di darat. Cuma berapa lama saja, terus habis itu mereka akan masuk ke laut lagi, dan mereka apa? Mereka itu bernafas dengan insang di situ. Itu untuk menunjukkan berarti para akademisi kepiting ya muttafaqun ya, itu artinya melaksanakan ada ittifaq bahwasanya kepiting itu termasuk hewan air, dan makanya fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang kepiting itu hukumnya itu boleh. Nah, ini berbicara tentang waqi' gitu loh teman-teman ya. Jadi supaya tidak terlalu kaku ya dalam hal-hal yang bersentuhan dengan waqi' tadi. Baik. Nah, kita akan masuk ke dalam bab yang cukup sensitif. Ya, bukan hal sensitif. Yang dari kemarin mungkin dibahas gitu ya. Dari kemarin saya dengar pertanyaan ini ada terus ya. Berkenaan dengan takfir. Ya. Dari temanya udah kejawab sebetulnya. Yang menahan diri dari mengkafirkan mengkafirkan ahli kiblat. Coba kita perhatikan perkataan Al-Imam Al-Muzani. Wal imsaku an takfiri ahli al-qiblati wal bara'ati minhum fi ma ahdatsu ma lam yabtadi'u dhalala. Menahan diri dari mengkafirkan ahlul kiblah. Maksudnya itu adalah kaum muslimin. Dan berlepas diri dari mereka dari kebid'ahan yang mereka berbuat sepanjang mereka tidak melakukan kebid'ahan yang sesat, artinya bid'ah yang sampai mendekatkan itu kepada kekufuran di situ ya, artinya bid'ah yang bermasalah sekali. Faman ibtada'a minhum dhalalan kana 'ala ahli al-qiblati kharijan wa min ad-din mariqah. Barang siapa yang melakukan kebid'ahan yang sesat yang sampai pada taraf kafir, maka keluar dari ahlul kiblah dan agama Islam. Ya, wa minad dini mariqa wa yutaqarrabu ila Allah azza wa jalla bil bara'ati minhu wa yuhjaru wa yuhtaqaru wa tujtanabu ghuddatuhu fahiya a'da min ghuddatil harbi. Dan kita bertakwarub kepada Allah azza wa jalla dengan berlepas diri darinya, yaitu dari kebid'ahan ya, diboikot, dihinakan dan dijauhi penyakitnya yang lebih menular dibandingkan penyakit kurap di situ ya, yang memang sangat menular. Baik. Kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Takfir ini bukanlah hal yang mudah, ya. Takfir itu bukanlah hal yang mudah. Ya, kemarin sebenarnya sudah disinggung sedikit ya oleh Ustadz Ubaid ya, berkenaan dengan takfir. Ada yang disebut sebagai takfir mutlak, ada takfir muayyan di situ. Ya, atau yang ta'yin yang sifatnya itlaq sama yang sifatnya ta'yin ya. Apa bedanya? Kalau yang mutlak itu dalam arti misalkan gini. Ada orang ya yang melakukan keburukan, misalkan yang melakukan sebuah bid'ah yang mukaffaroh misalkan. Ya, misalkan bid'ah yang mukaffaroh. Misalkan contoh ada beberapa orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu hanya mengetahui perbuatan manusia setelah Allah Subhanahu wa taala Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui perbuatan manusia setelah manusia itu melaksanakan sesuatu tadi, gitu. Ya, melaksanakan sesuatu tadi, gitu. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu nggak tahu apa yang diperbuat oleh manusia, ya. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala itu hanya mengetahui kalau manusia itu sudah berbuat. Atau misalkan ada beberapa dari kalangan ahli falsafah yang mengatakan bahwa Allah itu hanya mengetahui hal-hal yang global saja. Yang detil-detil Allah Subhanahu wa taala nggak tahu. Jadi seakan ilmu Allah Subhanahu wa taala itu terbatas terhadap hal-hal yang global, bukan terhadap hal-hal yang kecil. Ini kan sesuatu pemikiran yang bermasalah banget gitu kan. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu nggak tahu hal-hal yang detail gitu. Ya, padahal kita sudah sama-sama bahas kemarin itu berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala itu ilmunya itu mengitari semua hal, ya, mengitari semua hal.
Nah, maka dari itu, kalau mereka itu sampai ada yang mengatakan Allah itu nggak tahu kecuali terhadap hal-hal yang global-global, jadi kan bermasalah. Nah, gitu. Namun, ya kita tahu bahwa pemikiran itu bisa jatuh ke dalam kekufuran. Tapi pertanyaannya adalah, apa kita boleh mengatakan, hei kafir, gitu, kamu itu kafir, gitu. Boleh atau enggak? Nah, nanti kita akan membahas ya berkenaan dengan hal ini. Tapi yang jelas adalah, kita tahu bahwa perbuatan tersebut itu bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kekufuran. Maka kita katakan, barang siapa yang membatasi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, menganggap bahwa ilmu Allah Subhanahu Wa Taala terbatas, maka sungguh dia itu adalah kufur. Dia tidak menunjuk orang tadi, tidak menunjuk orang-orang tertentu. Dia hanya mengatakan secara global, menyatakan secara mutlak. Ya, mutlak dalam bahasa Arab, bukan mutlak dalam bahasa Indonesia ya. Mutlak dalam bahasa Arab secara mutlak bahwa barang siapa yang mengatakan ilmu Allah itu terbatas, dalam arti Allah hanya mengetahui sesuatu hal-hal yang global tanpa mengetahui sesuatu yang kecil, ya, maka sungguhnya dia itu telah jatuh ke dalam bid'ah yang sampai ke dalam derajat kekufuran di situ. Itu secara mutlak. Nah, itu yang disebut sebagai takfir yang sifatnya mutlak atau yang ya bil itlaq lah. Tapi ada yang sifatnya itu ta'yin gitu ya, ta'yin, yaitu mengkafirkan sosok yang memang secara spesifik di situ ya. Misalkan orang ini kafir gitu kan ya, orang ini kafir. Nah, itu bagaimana ya berkenaan dengan hal ini? Misalkan contoh yang dilakukan oleh lembaga ya Menteri Agamanya Mesir lah ya, Menteri Agamanya Mesir yang bekerjasama dengan Darul Ifta Al-Misriyah dan pokoknya berkenaan dengan keagamaan ya, dari kalangan dari ulama-ulama Mesir. Mereka sampai derajat mengkafirkan ada sosok yang namanya Nasr Hamid Abu Zaid. Dia Nasr Hamid Abu Zaid. Dia itu nanti silakan dibaca lah ya berkenaan dengan dia nanti. Ya akan bicara lah berkenaan dengan dia itu sampai meragukan isi Al-Qur'an di situ ya. Yang meragukan isi Al-Qur'an, mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu Al-Qur'an itu bukan kalamullah di situ ya. Al-Qur'an itu bukan kalamullah, dan Al-Qur'an itu Al-Qur'an itu banyak yang bermasalah di situ, apalagi dalam studi Al-Qur'an itu sifatnya relatif, kebenaran itu tidak mutlak dan lain sebagainya. Nah, itu sampai derajat ulama-ulama Mesir itu mengkafirkan sosok ini. Nah, itu adalah kafir yang sifatnya ta'yin, menghukumi bahwasanya dia itu kafir atau dia itu murtad gitu. Bahasanya seperti itu. Nah, jadi ada yang sifatnya mutlak, ada yang sifatnya muayyan di situ. Nah, sekarang apa dhawabitnya untuk melaksanakan yang namanya takfir yang muayyan? Kalau yang mutlak mungkin dengan ilmu kita akan bisa tahu. Ya dengan ilmu dan dari kejelasan apa yang diucapkan mungkin kita bisa tahu. Ya mutlak di situ kan. Artinya tidak menspesifikan seperti itu. Karena disebut sebagai takfir pastikan sifatnya itu aktif. Kalau sudah disebut sebagai takfir pasti sifatnya aktif. Maka yang menjadi perdebatan atau yang menjadi diskusi penting itu adalah yang ta'yin tadi. Ya, yang ta'yin tadi. Nah, sekarang bagaimana dhawabitnya kita bisa lihat dari nanti kita akan coba secara global dulu. Larangan takfir tanpa hak. Ayyu mamri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'at alaihi. Siapa saja yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka akan kembali pada dua kemungkinan. Bisa jadi benar seperti yang diucapkan, jika tidak, predikat kekafiran akan kembali kepadanya. Al-Ghazali itu yang kemarin kalau nggak salah ada yang nanya gitu kan, ada kitab yang saya sebutkan kemarin, kitabnya Al-Ghazali ya. Judulnya itu adalah Faisalut Tafriqah. Ya, Faisalut Tafriqah bainal Islami wa Zindiqah. Ya, beliau ada bab khusus dalam Faisalut Tafriqah ini membahas masalah hadis ini. Bahwa hadis atau maksud daripada kekafiran tadi kembali kepada dirinya. Ya, maksudnya seorang melaksanakan takfir gitu ya, dan kembali kepada dirinya. Satu, kalau dia itu mabniun ala ilm. Perkataan tadi, takfir tadi itu mabniun ala ilm, berdasarkan ilmu. Terus yang kedua, memang bisa dipastikan secara soreh gitu. Secara soreh bahwasanya dipastikan bahwasanya dia itu adalah kufur di sana. Jadi tidak boleh adanya dzon sama sekali. Dzon itu nggak boleh, apalagi waham, apalagi syak, apalagi waham. Jadi memang sudah yakin bil haqiqah ya, annahu kafir. Ya, baru kita bisa melaksanakan perkataan tersebut. Tapi kalau masih dalam keadaan ragu mengatakan ya kafir, maka bisa kembali kepada orang yang melaksanakan takfir tadi yang disebutkan dalam hadis ini. Kalian perlu dipahami adalah tidak semua orang yang melakukan perbuatan mengucapkan atau keyakinan kufuran sekaligus menjadi kafir. Bisa saja ucapan dan perbuatannya adalah kekafiran, tapi belum tentu orangnya kafir. Kalau bahasa Ibnu Abbas itu kufrun duna kufrin gitu ya.
Artinya kekufurannya itu tidak kufurnya itu masih dalam kufur yang bukan kafir apa namanya yafir yang besar di situ ya. Artinya kekufurannya itu kekufuran terhadap hal-hal yang sifatnya detail di situ. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dabihatana fadzalikal muslimul ladzi lahu dhimmatullahi wa dhimmatu rasulih fala tughfirullaha fi dhimmatihi." Barang siapa mengerjakan sholat kami, menghadap kiblat kami, dan memakan sembelihan kami, maka dia adalah muslim. Dia akan mendapatkan jaminan dari Allah dan Rasulnya, janganlah engkau membatalkan jaminan Allah padanya. Maka teman-teman, jangan sembarangan gitu ya mengatakan kafir dan lain sebagainya gitu ya. Itu sebuah tuduhan yang berat banget. Ya, tuduhan yang berat banget di situ. Ya, tuduhan yang berat banget. Jadi Muslim itu seakan Allah Subhanahu Wa Taala itu ingin menyebutkan bahwa kan Rasulullah itu bilang al-muslimu akhul muslim. Muslim itu adalah saudara bagi Muslim yang lainnya. Sehingga saat kita melihat Muslim itu sebetulnya kita melihatnya dari sisi rahmah, dari sisi rahmah. Maka wajar kalau Allah Subhanahu Wa Taala sangat detil banget, Rasulullah sangat detil banget dalam urusan ini, sangat harus berhati-hati. Karena Islam itu mahal gitu loh. Keimanan orang itu mahal, nggak bisa dibatalkan dengan semudah itu gitu loh. Keimanan itu nggak seremeh itu, sehingga orang itu bisa sembarangan mengatakan, wah itu kafir gitu. Enggak. Iman itu mahal, teman-teman. Ya, mahal sekali. Bagaimana nggak mahal ya? Kalimatun la ilaha illallah itu kan menjadi satu hal yang paling berat timbangannya nanti di akhirat. Maka beratnya kalimat la ilaha illallah itu nggak bisa diremehkan dengan memudahkan orang mengatakan kafir. Jadi harus hati-hati dalam urusan ini. Nah, ini ada kriteria pengkafiran hasil ijtima ulama Komisi Fatwa Indonesia kelima MUI tahun 2015 ya. Ya, pada saat itu saya masih belum menjadi anggota Komisi Fatwa ya, karena saya masuk Komisi Fatwa tahun 2020 ya, 5 tahun setelah itu. Tapi ini saya bacakan saja. Jadi termasuk ini bukan yang saya rapatkan di situ. Kalau yang saya rapatkan itu ada nanti ya, tapi bukan dalam bab akidah. Pada saat itu saya membahas tentang permasalahan fikih. Ya, salah satunya itu adalah membahas tentang hukum transplantasi janin, ya, lalu cryptocurrency dan lain-lain itu. Cuma itu masalah fikih lah ya, bukan di ranah ini kita membahas. Vonis kafir ya sedapat mungkin dilakukan sebagai upaya terakhir dengan syarat dan prosedur yang sangat ketat, kecuali telah nyata dan meyakinkan melakukan satu dari 3 penyebab kekafiran sebagai berikut. Perhatikan. Yang pertama adalah kekafiran i'tiqad, mukaffirat i'tiqadiyah, segala macam akidah dan keyakinan yang bertentangan dengan salah satu rukun iman yang 6 atau mengingkari ajaran Islam yang qat'i, ma'lum minad dini bid-darurah. B. Ada kekafiran ucapan, mukaffirat qauliyah, yaitu setiap ucapan yang mengandung pengakuan atas akidah kufur atau penolakan terhadap salah satu akidah Islam atau unsur pelecehan atau penistaan agama, baik akidah maupun syariah. Lalu ada yang C, kekafiran perbuatan, mukaffirat amaliyah, setiap perbuatan yang dipastikan mengandung indikator nyata akidah yang kufur. Baik. Kalau kita melihat daripada ini semua teman-teman ya, bahwa model daripada fatwa MUI hasil ijtima ulama kelima tahun 2015 gitu, bahwa memang dalam urusan kekafiran ini harus lihat beberapa variabel yang penting ya, harus ada keyakinan di situ ya, bukan sifatnya zon lagi. Apalagi kalau kita melihat ini kriteria pengkafirannya nomor 6. Vonis kafir ditetapkan setelah benar-benar memenuhi semua syarat-syarat pengkafiran sebagai berikut. Benar-benar memenuhi semua syarat-syarat pengkafiran ya, semua syarat. A. Ucapan atau perbuatan yang menyebabkan kekafiran. Saya izin baca pelan-pelan ya, agar kita bisa memperhatikan. Karena sekali lagi ini hasil fatwa ijtima ulama ya, gitu teman-teman ya. Jadi kalau tadi kita belajar taat kepada ulil amri, kita coba taat kepada ulama gini ya, dalam urusan gini, apalagi yang melaksanakan itu hasil daripada ijtima gitu. Saya pikir akan adil dan bijak kalau toh misalkan kita mengikutinya gitu. Ya. Karena sekali lagi konteks Indonesia itu bermacam-macam ya, ustadznya itu bermacam-macam, sehingga supaya tidak membingungkan adanya makanya ada MUI. Vonis kafir ditetapkan setelah benar-benar memenuhi semua syarat-syarat pengkafiran sebagai berikut. A. Ucapan atau perbuatan yang menyebabkan kekafiran itu benar dilakukan oleh orang mukallaf, yaitu orang yang sudah akil, balik, dan berakal.
B. Ucapan atau perbuatan yang menyebabkan kekafiran itu benar dilakukan tidak dalam keadaan terpaksa, ya. Jadi bukan mukroh. Jika ia dipaksa untuk mengingkari Islam, sementara hatinya masih tetap iman, maka tidak bisa ditetapkan atasnya vonis kafir. C. Ucapan yang menyebabkan kekafiran itu bukan akibat dari ketidakstabilan emosi atau pikiran. Jadi bukan karena marah-marah dan lain sebagainya. Misalnya karena terlampau senang atau sedih di situ, ya. Wah, terlalu bahagia gitu kan, ya. Lalu mengucapkan kalimat-kalimat yang misalkan berterima kasih kepada mengucapkan ya tadi guyon-guyon atau apa dan lain sebagainya, saking senangnya, saking sedihnya, terus tiba-tiba keceplosan mengucapkan kalimat-kalimat yang kekufuran, maka tidak bisa itu tadi, ya. Jadi memang harus berdasarkan sebuah kesadaran, gitu ya. D. Sudah sampai padanya hujjah dan dalil-dalil yang jelas. Sehingga apabila muncul penyebab kekafiran karena kebodohannya, misalnya karena ia tumbuh di tempat yang jauh dari jangkauan Islam atau baru saja masuk Islam, maka tidak boleh baginya divonis kafir di situ. E. Tidak karena syubhat atau takwil tertentu. Seorang yang melakukan takwil atas nas dengan niat untuk mencapai kebenaran bukan karena hawa nafsunya, seandainya ia salah dalam hal itu, maka tidak bisa ditetapkan atasnya vonis kafir. F. Vonis kafir harus ditetapkan berdasarkan syarat dan bukan oleh opini, hawa nafsu, atau keinginan pihak-pihak tertentu. Kalau tidak demikian, maka tidak boleh dihukumi kafir. Sebelum saya mau bahas masalah bid'ah, ada satu hal yang saya ingat dari perkataan Al-Ghazali di Al-Mustasfa, ya. Al-Mustasfa itu beliau menyebutkan, menambahkan jadi cukup adil gitu, ya, cukup adil untuk dijadikan sebagai referensi. Al-Ghazali itu dalam Al-Mustasfa itu menyebutkan, ya, bahwa kriteria, meskipun ini kita usul fikih tapi ada ya pembahasan sedikit berkenaan dengan takfir, nanti silakan nanti dibahas, ya, dicari dalam kitab Al-Mustasfa itu. Saya lupa nasnya, itu ada di makalah saya. Di dalam kitab Al-Mustasfa itu disebutkan bahwa yang berhak untuk memvonis kafir itu adalah seorang hakim, ya, seorang hakim di situ. Nah, Imam Al-Ghazali membuat ini ya tentu karena memiliki sebuah karya tadi, Faisalul Tafriqah tadi, ya, yang menyebutkan bahwa itu takfir itu bagaimana yang benar dan lain sebagainya, dan beliau juga mengkritisi kalangan Asy'ariyah sendiri gitu, ya, yang beberapa itu ada yang dari kalangan mutasyaddidinnya itu, dan mengkritisi dari mutasyaddidin minal Hanabilah, mutasyaddidin minal Mu'tazilah, itu ada. Dari semua mazhab itu pasti ada mutasyaddidin. Itu pasti ada. Nah, Al-Ghazali itu menyebutkan bahwa yang berhak untuk menvonis kafir itu adalah hakim. Ya, hakim. Jadi ibaratnya kalau tadi itu Nasr Hamid Abu Zaid, ya, yang divonis murtad dan kafir oleh lembaga lembaga fatwanya Mesir atau lembaga keulamaannya Mesir di situ, maka ya tadi saya nggak tahu kalau di Indonesia ini ya bagaimana, ya, mungkin karena MUI ini kan berbeda ya dengan ulama-ulama yang ada di negeri-negeri lain. Kalau ulama-ulama di negeri lain seperti di Saudi gitu kan, itu kan sangat berpengaruh sekali. Sedangkan kalau MUI itu kan sebenarnya swasta, hanya bisa memberikan rekomendasi saja gitu. Adapun ketok palunya memang tetap pemerintah di situ. Maka disebut sebagai khadimul ummah wa sadiqul hukumah. Bukan sadiqul hukumah, ya, sadiqul hukumah. Ya, jadi khadimul ummah sebagai pelayan umat, ya, dan wasodiqul hukumah, dan sebagai mitra daripada hukumah di situ. Baik, silakan nanti dipelajari berkenaan dengan hal ini, dan sekali lagi jangan mudah untuk mengkafirkan teman-teman, ya. Ini juga pelajaran banget untuk banyak saudara-saudara kita. Baik, kita akan masuk ke dalam bab lain berkenaan dengan bid'ah. Karena tadi sempat dibahas mengenai bid'ah yang baik yang mukafirah atau yang tidak. Bid'ah heretik. Pada setiap khutbah Jumat, Rasulullah SAW senantiasa memperingatkan kaum muslimin dari bahaya bid'ah, padahal saat itu belum ada satupun kebid'ahan. Beliau menyatakan, amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Ini pasti terkenal. Hadis ini itu terkenal sekali di situ. Nah, cuma memang permasalahan bid'ah ini agak sedikit unik juga, ya, apalagi melihat dari hal sekarang. Makanya saya itu sebenarnya kurang begitu sepakat kalau misalkan ada beberapa dari kalangan ustadz atau ya beberapa orang yang mengatakan baru belajar 1-2 hari atau 3 hari langsung paham bid'ah, itu nggak cukup. Bid'ah itu sensitif, ya. Isu bid'ah itu sensitif, dan apalagi melaksanakan tabdi', mengatakan orang lain itu bid'ah, itu sensitif juga, teman-teman, ya. Jadi kita harus melihat
tasawur masalahnya, dan kita harus melihat kaidah-kaidahnya. Definisi bid'ah secara bahasa artinya adalah sesuatu yang diada-adakan tanpa ada contoh sebelumnya. Dalam Al-Quran ada penyebutan lafadz bid'ah secara bahasa tersebut, diantaranya badi'us samawati wal ard. Al-Baqarah ayat 117. Adapun bid'ah secara syariat dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam, tariqatun fid din mukhtara'atun tudahi asy-syar'iyyah yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala. Ini kalau Al-Imam Asy-Syatibi itu membaginya beberapa sisi ya. Thariqatun fid dini ya, jadi metode dalam beragama. Hingga kalau apa namanya ya yang disebut sebagai bid'ah ya dalam urusan agama di situ. Makanya saya pun juga nggak cocok kalau toh misalkan ada orang mengatakan masa dikit-dikit bid'ah, berarti pulpen itu bid'ah. Ini nggak nyambung gitu ya. Kenapa harus menggunakan kias itu? Itu kias mu'al-farik. Mukhtara'atun, yang dibuat-buat. Jadi dalam arti memang tidak ada asalnya lalu dibuat. Karena sesuatu ikhtira' itu kan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Tudahi asy-syar'iyyah, yang bertentangan dengan agama. Yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudillah subhanahu wa ta'ala. Ya, yang tujuannya menempuh jalan itu adalah berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena ini tambahan saya nggak mau terlalu detail banget ya. Ya, menyikapi pelaku bid'ah, namun yang harus difahami adalah tidak setiap orang yang sekedar melakukan perbuatan kebid'ahan langsung divonis sebagai ahlul bid'ah. Nah, ini penting teman-teman ya. Bisa saja ia adalah orang awam yang tidak tahu apa-apa, sekedar ikut-ikutan. Ya, sebagai orang awam, maka hendaknya kepada mereka diajarkan tentang sunnah Nabi, didoakan hidayah dan dibimbing. Ya, ini dalam apa namanya surat An-Nisa, nanti bisa dibaca. Lalu Al-Imam Al-Qurtubi menafsirkan ya dengan ini menunjukkan wajibnya meninggalkan para pelaku kemaksiatan jika nampak jelas kemungkaran dari mereka. Ya, karena barang siapa yang tidak menjauhi mereka maka ia telah ridho dengan perbuatan mereka dan seterusnya. Jadi sekali lagi teman-teman ya, dalam permasalahan ini tuh nggak sembarangan juga ya. Dalam urusan takfir itu nggak mudah, dalam tabdir itu juga tidak mudah gitu ya. Memvonis orang bid'ah pun juga tidak mudah. Jadi maka otomatis satu ya, kalau saran saya pertama kita harus mengetahui kaidahnya satu, lalu yang kedua kita harus melihat tasawur masalahnya. Kira-kira ini disebut sebagai hal yang bid'ah atau enggak? Karena terminologi bid'ah atau definisi bid'ah itu dalam standar akidah atau dalam mustolahat ya, mustolahat yang kita kenal, bid'ah itu biasanya kaitan dengan akidah gitu teman-teman. Bid'ah itu urusannya dengan akidah. Tapi juga ada dalam urusan bid'ah, dalam urusan syariat itu ada terkhusus berkenaan dengan yang usul syariah gitu ya, berkaitan dengan sholat misalkan ya, dia buat ada sholat yang ke-6 misalkan, sholat bukan 5 waktu lagi tapi ada ya sholat yang ke-6, atau mengkiaskan ya sholat rakaat sholat ya, sholat yang duhur 4 rakaat ya, dikiaskan duhur menjadi 2 rakaat karena mengkiaskan dengan sholat subuh misalkan. Nah, ini berkaitan dengan usul ibadah itu pun juga masuk dalam kategori bid'ah. Tapi kalau toh sudah berkaitan dengan furu', nah ini maka perlu diskusi lagi itu di situ. Ya, perlu furu'. Tapi juga jangan terlalu itu juga ya. Sebenarnya istilah-istilah bid'ah ini biasa juga sih dipakai sama para ulama, tapi juga jangan terlalu memudahkan juga. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan akidah tentang para sahabat. Ini penting. Ini terkhusus mengkritisi dari kalangan Syiah. Mengkritisi dari kalangan Syiah. Baik, coba kita baca ya. Wa yuqalu bi fadli khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fahuwa afdalul khalqi wa akhyaruhum ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nuthanni ba'dahu bil Faruqi wa huwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fahuma wazira Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa daji'ahu fi qabrihi wa jalisahu fil jannati. Nah, dan dikatakan tentang keutamaan khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah manusia terbaik dan terpilih setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai kritik pertama terhadap kalangan Syiah yang mendahulukan Ali daripada Abu Bakar. Ya, mereka mengatakan bahwa Ali itu lebih utama daripada Abu Bakar. Ya, atau Ali itu ya yang harus menggantikan Rasulullah, bukan Abu Bakar. Ini kritiknya sangat jelas sekali. Kita sebutkan di urutan kedua setelahnya adalah Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Keduanya adalah orang dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersebelahan di kuburnya dan teman duduk di surga. Ya, teman duduk di surga. Baik.
Ini sudah jelas lah ya berkenaan dengan hal ini. Wa nuthallithu bidhin nurain Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu thumma bidil fadli wattaqi Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian kita sebutkan orang yang ketiga adalah Dzunnurain, pemilik dua cahaya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kemudian setelahnya adalah pemilik kemuliaan dan ketakwaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka berempat. Nah, jadi rentetan ini sudah jelas, Abu Bakar, Umar, Utsman sama Ali. Sehingga kita tidak boleh membolak-balikannya di situ ya. Kita tidak boleh membolak-balikannya, apalagi menafikan satu dengan yang lain ini menjadi parah sekali gitu. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Syiah ini, ya. Yang sangat tidak beradab ya terhadap sahabat-sahabat terdekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جنة ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. Kemudian setelah itu 10 orang yang dipastikan oleh Rasulullah SAW masuk surga. Kita memurnikan kecintaan kepada setiap di antara mereka dengan kadar kecintaan yang ditetapkan Rasulullah SAW sesuai keutamaan mereka. Kemudian, ya demikian juga sikap kita kepada seluruh sahabat beliau setelahnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhai mereka seluruhnya. Nanti ada hal tersendiri yang mau saya sebutkan ya secara spesifik ya. Tapi secara umum adalah bahwa ini yang menjadi akidah kita berkenaan dengan sahabat Nabi Muhammad SAW, bahwa kita tetapkan kecintaan kita terhadap sahabat Nabi karena Rasulullah SAW memerintahkan hal tersebut dan mereka pantas untuk kita cintai. Ya, terlepas memang pasti akan ada kontroversi di situ ya. Ada beberapa hal-hal yang dilakukan oleh sahabat Nabi. Terkadang gini loh teman-teman. Kenapa hal ini tuh juga penting disebutkan? Karena gini. Saya sering kali ya mendapatkan pertanyaan, Ustadz, kenapa Ustadz ya kok ada sahabat itu yang sampai berzina itu gimana Ustadz? Ada sahabat yang sampai minum khamr itu gimana Ustadz ya? Melakukan kesalahan. Kita itu melihat sosok sahabat itu jangan seperti Nabi gitu loh. Melihat sosok sahabat itu jangan seperti Nabi. Sahabat itu adalah manusia biasa gitu. Ya, sahabat itu adalah manusia biasa. Kualitas keimanannya pasti jauh lebih daripada kita gitu loh. Ya. Kalau toh kita itu sepanjang hidup itu melakukan dosa kecil aja, nggak pernah melaksanakan dosa besar, ya. Dibandingkan dengan satu sahabat yang mungkin ya yang pernah berzina mungkin di situ, yang sampai ada yang dirajam dan lain sebagainya, kasus Maiz dan lain sebagainya, itu kita nggak ada apa-apanya dibanding dengan mereka. Ya, dibanding dengan mereka tidak ada apa-apanya gitu. Jadi otomatis melihat sahabat ini adalah mereka itu adalah manusia gitu loh. Ya. Melihat mereka itu adalah manusia. Jadi kalau toh misalkan ada kekeliruan yang mereka laksanakan, kita perlu mentoleransinya lebih dalam di sana gitu. Baik, nanti kita akan sebutkan secara spesifik, tapi nanti ya ada satu bab penting banget yang harus saya sebutkan, dan ini saya pikir banyak juga yang luput ya berkenaan dengan hal yang akan saya sebutkan nanti. Ya, definisi sahabat Nabi disebutkan oleh Ibnu Hajar, ya, orang yang pernah bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan Islam. Man sabba ashabi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa yang mencela para sahabatku, maka baginya laknat Allah, malaikat dan manusia seluruhnya. Hadis riwayat Tabrani. Ya, banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an yang berisi pujian kepada para sahabat Nabi, di antaranya surat Al-Fat ayat 29, atau 100, atau 88, At-Tahrim ayat 8, Al-Ahzab 7, 8, Al-Hadid 10, dan masih banyak yang lain. Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kunna nukhayyiru bainan nasi fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nukhayyiru Abu Bakr thumma Umar bin Khattab thumma Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami dulu memilih di antara manusia pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami memilih Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Nah, ini yang saya maksud. Menyikapi perselisihan di antara para sahabat. Wa yuqalu bi fadlihim wa yuzkaruna bi mahasini af'alihim wa numsiku 'anil khawdi fi ma shajara bainahum fahum khiyaru ahli al-ardi ba'da nabiyihim irtadahumullahu 'azza wa jalla li nabiyhi wa khalaqahum ansaran li dinihi fahum a'immatud dini wa a'lamul muslimina wa rahmatullahi 'alaihim ajma'in. Disebutkan keutamaan mereka, para sahabat disebutkan kebaikan-kebaikan perbuatan mereka. Ya.
Kita menahan diri dari membicarakan perselisihan antara mereka. Mereka adalah penghuni bumi terbaik setelah nabi mereka. Allah jadikan nabi mereka ridho kepada mereka. Allah ciptakan mereka sebagai penolong untuk agamanya. Mereka adalah para pemimpin agama dan pemimpin kaum muslimin. Semoga rahmat Allah tercurah untuk mereka seluruhnya. Baik. Kita semua tahu lah ya, perselisihan di kalangan para sahabat itu terspesifik pada masa Ali bin Abi Thalib. Antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Semua ulama sepakat ya, al-haqqu li Ali. Kebenaran itu adalah milik Ali. Dalam ijtihad terhadap kasusnya Utsman bin Affan, apakah mencari ya yang mencari pembunuh Utsman atau memilih kepemimpinan pada saat itu yang akhirnya dipilih oleh Ali, yang itu mengakibatkan peristiwa tahkim dan terus berlanjut gitu ya. Tentu ulama menyebutkan bahwa al-haqqu li Ali, yang benar itu adalah Ali bin Abi Thalib. Namun ada satu hal yang sangat miris yang saya lihat dari beberapa karya-karya sejarah yang membicarakan tentang peristiwa tahkim ini. Terutama sosok-sosok yang menyudutkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Banyak sekali kita dapat itu orang-orang cukup atau bahkan tidak adil ya menyikapi Muawiyah bin Abi Sufyan, bahkan sampai banyak sekali yang menghinanya dan menghina Bani Umayyah secara umum di situ. Baik itu menghina Yazid lah, menghina yang lain-lain, kecuali mungkin Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz banyak yang memujinya. Tapi berkenaan dengan Bani Umayyah itu terkadang sangat fatal di situ. Misalkan contoh, salah satu yang memberikan kritik cukup keras itu misalkan itu adalah Said Qutb. Said Qutb itu keras sekali kalau kita baca karya beliau di saya lupa itu ada karya beliau. Itu kalau nggak salah di tafsir Fidral Quran kalau tidak salah itu ya, beliau menjelaskan sedikit berkenaan dengan fitnah yang terjadi dan memberikan kritik yang sangat keras terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan di situ. Ya, sekali lagi teman-teman ya. Memang betul kita sepakat bahwa ulama menyebutkan al-haqqu li Ali. Yang benar itu adalah Ali bin Abi Thalib. Kebenaran itu adalah milik Ali bin Abi Thalib. Tapi untuk mengatakan Muawiyah bin Abi Sufyan ini bermasalah dalam arti kita sampai menghina-hinakan Muawiyah bin Abi Sufyan, ini juga tidak adil. Ini juga tidak adil. Bagaimana Muawiyah bin Abi Sufyan itu adalah katibul wahyi, yang menulis wahyu juga. Ya, menulis penulis Al-Qur'an di situ ya. Ya, setelah Al-Quran disampaikan Rasulullah SAW, ya, dalam pembukuan itu salah satu penulisnya itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, jadi kita anggap itu adalah sebuah kekeliruan yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan di situ, sehingga fitnah tersebut itu menjadi besar. Tapi kita jangan sampai merendahkan status sahabatnya gitu. Ya, status kesahabiahannya, kesuhbahannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Sehingga kita tidak adil ya dan menghakimi bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan itu pendosa lah dan lain sebagainya, sehingga kita nggak punya adab terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan. Sekali lagi ya, meskipun ya oke lah ada beberapa yang keliru daripada Muawiyah bin Abi Sufyan sebagaimana disebutkan secara akademis oleh para ulama, tapi jangan sampai kita tuh kurang tidak beradab kepada beliau, karena saya sering kali mendapati dimanapun orang kalau sudah bicara masalah Muawiyah bin Abi Sufyan itu sudah pasti dihina dan lain sebagainya di situ. Ini jangan sampai terjadi teman-teman ya. Makanya kenapa Al-Imam Al-Muzani secara spesifik di sini menyebutkan bahwa wanumsiku anil khawdi ya. Jadi kalau bisa ditahan untuk membicarakan berkenaan dengan perselisihan mereka. Bukan karena Al-Imam Al-Muzani melarangnya secara hakiki, enggak. Bagi akademisi harus membahas masalah ini. Tapi agar kita itu tidak mudah untuk menghakimi para sahabat kalau toh misalkan ada terjadi perselisihan atau fitnah di antara mereka. Gitu. Ini akan menjadi amrun khatir jiddan gitu ya, sangat berbahaya. Jadi harus hati-hati teman-teman. Ya. Baik, jadi saya minta ya pada alumni daurah ini gitu ya, setelah pulang daurah harus menjadi ya sosok yang munsif di situ ya. Munsif dalam banyak hal di situ ya. Dalam banyak hal. Seorang yang adil dan munsif. Larangkan membicarakan tentang sahabat Nabi kecuali kebaikan. Janganlah membicarakan tentang para sahabat Nabi kecuali kebaikan. Ya, bicara tentang sahabat Nabi itu adalah kebaikan. Sekali lagi teman-teman ya, keimanan kita itu nggak ada apa-apa yang dibanding dengan mereka. Ya, janganlah membicarakan perselisihan di antara mereka dengan tujuan untuk menjelek-jelekan salah satu pihak. Itulah yang ditentukan oleh Nabi dalam sabdanya, "Idza dzukira ashabi fa amsiku."
Jika disebut tentang para sahabatku, maka tahanlah. Umar bin Abdul Aziz pernah ditanya tentang perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Beliau menjawab, tilka dima'u tahharallahu minha suyufana wala nukhaddi biha alsinatan. Itu adalah darah-darah yang pedang-pedang kita disucikan Allah darinya, maka janganlah kita warnai lisan-lisan kita dengannya. Jika ada perselisihan, jika ada yang bertanya, apakah para sahabat yang berselisih dan berperang itu tidak termasuk dalam hadis Nabi jika dua orang muslim bertemu dengan pedang masing-masing, maka pembunuh dan yang dibunuh masuk neraka? Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa perang yang terjadi di antara para sahabat Nabi tidaklah masuk dalam hadis tersebut, karena masing-masing pihak bukan berperang karena fanatisme, kesukuan, atau kepentingan duniawi. Perhatikan ini. Masing-masing pihak berijtihad dan melakukan penakwilan. Maka tidak ada yang berdosa karena mereka adalah orang-orang yang berhak untuk berijtihad di situ. Ya, sekali lagi, apa yang terjadi di antara misalkan Ali bin Abi Thalib, Muawiyah gitu ya, itu semuanya mabniun 'alal ijtihad. Dasarnya itu adalah sebuah ijtihad di situ. Tentu ijtihad pasti ada yang benar, ada yang salah. Ya, tapi untuk menghinakan keijtihadannya itu kita tidak boleh. Orang biasa berdebat aja kita dalam urusan ijtihad aja kita tidak boleh. Apalagi kita tidak boleh menghinanya, apalagi di para sahabat yang melaksanakannya, meskipun ya tadi perkaranya itu akan menjadi panjang dan bahkan dia efeknya itu bisa kita rasakan sampai sekarang sebetulnya. Ya, efeknya bisa kita rasakan sampai sekarang. Baik, mungkin saya persingkat di sini teman-teman ya, supaya nanti kita bisa lebih banyak diskusi karena ini terakhir. Keringanan dalam safar wa iksarus sholati fil asfari wal ikhtiyaru fihi bainas siyami wal iftari fil asfari insya'a shoma wa insya'a aftara. Terjemah, mengqashar salat saat safar ya, atau yang memilih berpuasa atau berbuka saat safar, jika dia mau boleh berpuasa, boleh dia juga berbuka. Baik, saya nggak mau terlalu dalam membahas masalah ini karena ini permasalahan fikih, tapi saya ingin menggarisbawahi atau menghubungkan antara ini dengan akidah. Apa hubungan pentingnya? Hubungan pentingnya itu adalah bahwa ahlus sunnah wal jamaah itu bukan hanya dinilai dari sisi akidah saja, teman-teman. Ya. Pembahasan berkenaan dengan ahlus sunnah wal jamaah itu juga berkenaan dengan hal-hal fikih. Ya, berkenaan dengan hal-hal fikih, hal-hal yang berkenaan dengan teknis syariah kita. Ya. Makanya kenapa kalau kita baca beberapa karya-karya para ulama, saya agak lupa referensinya. Ini ada satu referensi, tapi saya lupa perkataan siapa, dan saya tadi cari kok nggak ketemu. Wallahu a'lam, mungkin karena waktunya mepet juga ya. Ya, bahwa ketika disebutkan ahlus sunnah wal jamaah gitu, nanti silakan dicek ya, manhum ahlus sunnah wal jamaah, nanti dicek. Ahlus sunnah wal jamaah ketika disebutkan, yang pertama itu adalah berkenaan dengan akidah, dan yang kedua itu adalah berkenaan dengan fikih. Makanya biasanya ketika ada karya-karya ulama menyebutkan siapa itu ahlus sunnah wal jamaah, pasti nanti akan disebutkan madzhab-madzhab fikih. Ya, man tamassaka bi madhhabil hanafi wal madhhabi al maliki wasyafi'i wal hanbali wa hum min ahli sunnah. Ya, mereka itu termasuk daripada ahlus sunnah di sana. Jadi jangan dibatasi ahlus sunnah wal jamaah itu hanya sekedar membahas tentang permasalahan akidah saja gitu. Tapi juga permasalahan fikih pun juga masuk dalam ranah ini. Apalagi kalau sudah berkenaan dengan usulul ibadah di sana. Baik. Nah, alhamdulillah kita sampai di akhir gitu ya, sampai di akhir pernyataan daripada al-Imam Al-Imam Al-Muzani. Beliau menyimpulkan seperti ini. هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا. Ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan ini telah disepakati sejak dulu kala di masa awal para pemimpin agama yang berada di atas petunjuk Allah, orang-orang setelahnya mengikutinya sebagai teladan dan meridhoinya. Jadi apa? Apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani dalam kitab ini itu semuanya disepakati oleh para ulama. Maksudnya apa? Maksudnya ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita gitu. Ya, sesuai dengan salaf gitu. Ya. Wajanibut takalluf atau wajanibut takalluf fi ma kaffu fasuddidu bi'aunillahi wa wuffiqu lam yarghabu 'anil ittiba'i fayuqassiruna wa lam yujawizuhu tazayyudan faya'tadu fanahnu billahi wathiqun wa 'alaihi mutawakkilun wa ilaihi fi ittiba'i atharihim raghibun.
Mereka meninggalkan sikap memberatkan diri terhadap apa yang tidak dikerjakan atau para sahabat Nabi, sehingga mereka dikokohkan dan diberi taufik dengan pertolongan Allah. Mereka tidaklah membenci sikap ittiba, mengikuti sunnah Nabi dan para sahabatnya. Mereka tidaklah mengurangi dan tidak menambah. Kepada Allah lah kami percaya, dan hanya kepadanya kami bertawakal, dan kepadanya lah kami berharap dalam mengikuti jejak kehidupan mereka. Artinya apa, teman-teman? Bahwa Al-Imam Al-Muzani di sini seakan ingin menyebutkan satu hal yang pertama, dalam urusan akidah itu tidak boleh kita dalam keadaan berat. Maksudnya apa? Memahami akidah itu tidak boleh memberatkan pikiran kita. Ya, tidak boleh dalam memberatkan pikiran kita. Jadi kalau kita belajar akidah itu sebetulnya itu sudah harus memberikan sebuah kepuasan gitu ya. Tapi sekali lagi, kepuasan itu kan sifatnya apa? Kepuasan itu kan sifatnya relatif gitu kan ya. Ada orang biasa itu puasnya itu ya dengan ya diskusi-diskusi biasa saja gitu ya. Tapi ya tadi ada orang-orang yang mungkin akademisi itu bisa puas kalau menikmati yang namanya perdebatan di dalam ilmu kalam misalkan ya, sampai seperti itu. Tapi ala kulli hal Imam Al-Muzani ingin memberikan batasan bahwa sesungguhnya dalam urusan akidah jangan memberatkan kita. Udah, ini adalah modal besar dalam kehidupan kita. Kalau toh misalkan kita itu masuk ke dalam ranah yang sangat sensitif sekali ya, sedangkan ini adalah modal terbesar dalam kehidupan kita, ini jadi masalah dari kita. Terus yang kedua adalah ya, biasakan ini basisnya itu adalah sebuah ittiba di situ ya, ittiba. Bahwa tidak apa yang disampaikan atau apa yang diyakini oleh ulama-ulama kita terdahulu, ya itu sudah menjadi pegangan dan mereka teruji. Apalagi kalau di kurun yang awal ya, khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum, ya sebaik-baik masa itu sudah menjadi petunjuk yang sangat erat gitu kan. Ya, artinya tidak mungkin juga lah mereka itu tidak memahami secara komprehensif berkenaan dengan akidah ini. Makanya kita mengikuti mereka itu karena mereka mengikuti akidah yang secara komprehensif dan benar di situ. Penutup, ajakan untuk istiqomah. Wa hadza syarhus sunnati taharraitu kashfaha wa awdahtuha. Maka ini adalah penjelasan terhadap syarhus sunnah. Aku pilih dalam menyingkapnya dan menjelaskannya. Faman waffaqahu Allahu lil qiyami bima abantuhu ma'a ma'unatihi lahu bil qiyami ala ada'i faraidih bil ihtiyati fin najasati wa isbaghi at-taharati ala at-ta'ati wa ada'is salawati ala al-istita'ati wa ita'iz zakati ala ahli jaddati wal haji ala ahli jaddati wal istita'ati wa siyami syahri li ahli sihhati wa khamsi salawatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ba'di salawati salatil witr fi kulli lailatin wa rak'atayil fajr wa salatil fitr wan nahr wa salati kusufis syamsi wal qamari idza nazala wa salatil istisqa'i mata wajib. Maka ini adalah penjelasan tentang syarhus sunnah. Aku pilih dalam menyingkap maknanya dan menjelaskannya. Barang siapa yang Allah beri taufik untuk menegakkannya, apa yang aku jelaskan dengan pertolongan untuk menegakkan kewajiban-kewajiban dia, berhati-hati dalam urusan najis, menyempurnakan tuharah dalam ketaatan, menunaikan sholat sesuai kemampuan, menunaikan zakat bagi yang kaya, berhaji bagi yang mampu, puasa Ramadan bagi yang sehat, dan 5 sholat yang disunahkan Rasulullah SAW selain sholat fardu, yaitu sholat witir pada tiap malam, 2 rakaat fajar ya sebelum sholat subuh, sholat idul fitri, adha, sholat gerhana matahari dan bulan jika terjadi, sholat istisqa ketika dibutuhkan. Ini adalah nasihat ya, nasihat yang ini menarik sekali ya. Saya agak sedikit terharu gitu ya ketika melihat Al-Imam Al-Muzani itu menyebutkan hal ini gitu, tandanya apa? Bahwa diskusi-diskusi akademis yang kita lakukan itu jangan sampai mencederai amal kita gitu. Jangan sampai mencederai amal kita. Yang kalau toh misalkan kita masuk ke dalam bab-bab yang cukup pelik di dalam diskusi akidah ya, sampai akhirnya menimbulkan keraguan dan mengakibatkan ibadah kita itu bermasalah, itu berarti ada yang bermasalah di dalam pemahaman kita di situ. Ya jangan sampai kita melaksanakan hal itu. Ada ajakan istiqomah yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Muzani ya. Maka setelah belajar ini teman-teman jangan lupa untuk selalu beribadah sama Allah Subhanahu wa taala, kuatkan ibadah kita, kuatkan pemikiran kita, kuatkan diskusi-diskusi kita. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap
yang Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap nafas dan langkah kita. Dan terakhir, wajtinabul maharimi wal ihtirazi minan namimati wal kadibi wal ghibati wal baghi bighairil haqqi wa ayyuqala 'ala Allahi ma la ya'lamu kullu hadza kaba'iru muharramatun faman ra'a haula al-hima fa innahu yushiku ayyuqi'a al-hima. Dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan, menjaga dari perbuatan mengadu domba, dusta, ghibah, bersikap sewenang-wenang, berkata atas nama Allah tanpa ilmu, semua ini adalah dosa besar yang diharamkan. Barang siapa yang mengembala di sekeliling rumputan yang dijaga, hampir-hampir akan mengenai rumputan yang dijaga tersebut di situ. Jadi hadis yang berkenaan dengan syubhat di situ ya. Jadi otomatis teman-teman ya, ini hal-hal yang penting ya, yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani. Jaga keimanan dan hindari perbuatan-perbuatan yang buruk. Faman yussira li hadza fa innahu minad din ala huda wa minar rahmati ala raja'in wa waffaqana Allahu wa iyyaka ila sabilil aqwam bimin bimannihi al-jazil al-aqdam wa jalalihi al-alil akram. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala man qara'a alaina assalamu wa la yunalu salamullahi dhalin walhamdulillahi rabbil alamin. Najasatir risalatu bihamdillahi wa mannihi wa salawatuhu ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa azwajihi at-tahirati wa sallama katsiran katsira. Barang siapa yang dimudahkan dengan hal ini, maka ia berada di atas petunjuk dalam beragama dan diharapkan mendapatkan rahmat Allah. Semoga Allah memberi taufik kepada kita menuju jalannya yang lurus dengan karunia-Nya yang berlimpah sejak dahulu dan dengan kemuliaan-Nya yang tinggi. Semoga keselamatan, rahmat dan keberkahan dari Allah tercurah untuk kalian. Salam kami untuk orang yang membacanya. Keselamatan dari Allah tidaklah mengenai orang-orang yang sesat. Coba ya Allah, ini peduli banget beliau ya dengan kita ya Allah. Ini baru namanya ulama gitu ya. Baru itu yang namanya ulama, menjelaskan detil-detil yang panjang-panjang yang wah bikin kita itu belajar banyak. Terakhir dikasih perkataan yang menyentuh seperti ini. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, telah selesai risalah ini dengan pujian kepada Allah dan dengan karunia-Nya. Semoga salawatnya untuk Muhammad, keluarga, para sahabatnya, dan para istri beliau yang suci, dan semoga keselamatan dari Allah untuk mereka semua dengan keselamatan yang banyak. Saya jadi terfikirkan ketika membaca wa azwajihi at-tahirat ya, dan istri-istri beliau yang suci ini, saya akan ingin mengkritisi kalangan Syiah yang mencoba untuk menggembosi atau menghinakan ibunda kita Aisyah di situ ya. Ini seakan Imam Al-Muzani yang menyebutkan bahwa semua istri Nabi Muhammad SAW itu adalah at-tahirah atau suci. Alhamdulillah, syukran jazilan. Saya kembalikan kepada Ustadz Ubaid. Alhamdulillah kita selesai membahas Syarhus Sunnah Al-Muzani. Jazakumullah khairan atas penyampaian materinya Ustadz. Mungkin antum boleh lihat di kolom chat, mungkin antum bisa pilih dari pertanyaan tersebut, walaupun banyak ya Ustadz, yang ingin antum jawab misalnya, karena tidak semua di sini bisa dibahas ya teman-teman sekalian. Ya. Kalau kita baca semua bisa sampai jam 12 malam gitu kan, jadi biar bisa yang gitu ya. Padahal ya baik sebentar, saya tadi habis minum jadi saya belum baca. Iya, mungkin ada sedikit tambahan dari Ustaz Ubaid sambil saya coba baca beberapa pertanyaan mungkin di sini. Oh ya, teman-teman sekalian, Imam Al-Muzani rahimahullah yang meninggal pada tahun 264 Hijriah, beliau adalah murid dekat Imam Syafi'i dan beliau menyampaikan akidah ini kepada ulama-ulama yang ada di daerah Libya ketika itu. Jadi ini cerita awal mulanya sebagai ringkasan sambil mencari ya pertanyaan yang mau beliau bahas. Kemudian beliau mengikuti jejak para ulama ahli hadis dalam masalah ini, walaupun beliau tidak dikenal dalam ilmu hadis, bahkan dalam masalah periwayatan hadis juga ada pembahasan secara khusus tentang kategori beliau di ilmu hadis. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, kemarin Ustaz Izzuddin banyak membawakan kepada kita juga pendapat-pendapat yang datang dari kalangan ahli filsafat, yang mana Imam Al-Muzani bukan termasuk dari golongan ahli filsafat sama sekali. Itu secara sejarah kita ketahui hal tersebut. Sedangkan mereka yang terjun dalam ranah filsafat kebanyakan merujuk kepada sebenarnya adalah Aristoteles. Sebenarnya rujukan utamanya adalah Aristoteles.
Adapun yang keluar dari beliau ada orang-orang tertentu seperti Ibnu Rushd dikenal mengkritisi, atau Ibnu Sina. Kemudian ya para ahli filsafat dari masa lalu yang paling terkenal itu Ibnu Rushd yang dikenal sebagai penjelas makna-makna ucapan Aristoteles bagi bangsa Eropa sehingga mendatangkan pencerahan di Eropa. Ini adalah rujukan utama di dalam masalah ilmu kalam, yaitu apa yang tadi dikenal dengan kitab-kitab Aristoteles. Sedangkan rujukan Al-Imam Al-Muzani, kalau kita kaji dari kemarin, isinya adalah hadis-hadis Rasul SAW, betul ya? Mayoritasnya adalah hadis-hadis. Sehingga ini juga menjadi pembeda besar dalam masalah rujukan. Ketika kita lihat Al-Imam Al-Muzani merujuk kepada hadis, sedangkan mereka yang menolak sifat-sifat Allah misalnya kemarin, atau membahas hal-hal yang tadi dibahas kemarin-kemarin ini, baik dalam masalah takdir, baik dalam masalah yang lain-lain, mereka rujukannya adalah kitab Aristoteles yang sanadnya terputus. Betul nggak, Ustaz? Ya, Kitabnya betul. Aristoteles sanadnya terputus, teman-teman. Tidak sampai ke kita dengan sanad yang benar. Secara sanad terputus, secara pemikiran juga tidak bisa dijadikan patokan yang benar. Bahkan dia tidak dibangun di atas wahyu. Itu yang menjadi permasalahan problem utama, kok lebih memilih perkataan Aristoteles daripada perkataan Rasulullah Muhammad SAW. Pertanyaan besar, dalam mengambil akidah kita lebih memilih Aristoteles ataukah memilih ucapan Rasulullah SAW. Ini gambaran yang sering dikenal juga dalam ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, dinukil oleh As-Suyuti dalam kitab Shaunul Mantiq. Beliau mengatakan, "Ma jahilan nasu wa lakhtalafu illa bitarkihim lisan al-Arab wa mailihim ila lisani Aristoteles." Tidaklah manusia itu jatuh dalam kebodohan dan berselisih. Kata Imam Syafi'i, ini dinukil oleh As-Suyuti ya. Silakan dicek di kitab tersebut. Perselisihan yang terjadi di antara umat Islam, kata Imam Syafi'i, itu diakibatkan mereka meninggalkan bahasa Arab dan beralih kepada bahasa Aristoteles. Sibuk dengan ilmu filsafat dan ilmu Yunani. Antum lihat perpecahan umat di masa lalu, terbagi jadi Mu'tazilah, jadi Jahmiyah, jadi Qadariyah, jadi macam-macam kelompok akibat dibukanya kitab-kitab Aristoteles dan orang-orang Yunani, dan masuk ke dalam ranah-ranah akidah. Itu mungkin tambahan dari saya, Ustaz, semoga bisa menjadi masukan buat teman-teman untuk dikaji. Tafadhol, Ustaz. Ya, baik-baik. Ya, ini ada satu, ini yang agak sedikit menarik ini ya, pertanyaan dari Pak Imam Nur Said ya. Apa Ustaz di sini bertanya, apakah sekularisme, liberalisme, komunisme ini adalah murni syubhat baru di era modern, ataukah substansinya sama dengan syubhat akidah terdahulu, hanya beda kemasan saja? Baik, ini menjadi penting teman-teman ya. Kenapa saya tertarik dengan pertanyaan ini? Karena ada satu pembahasan di dalam beberapa kitab-kitab beberapa kitab-kitab akidah gitu ya. Meskipun ini mutakalimin ya, berkenaan dengan ilmu kalam gitu kan ya. Tapi saya nggak mau mengambil detil-detil dalam urusan ini. Tapi saya ingin mengambil bab pertamanya saja. Bab pertamanya saja. Ini ada kitab itu Al-I'timadu fil I'tiqad. Ini kitab karangannya An-Nasafi. Ini Maturidi sebetulnya. Ya, tapi ini sebetulnya kita dapati dalam berbagai macam kitab-kitab dalam kitab-kitab ilmu kalam sebetulnya. Saya menggunakan ini itu bukan karena ingin mengambil detil-detil, detil-detilnya kita sudah tahu lah berkenaan dengan akidah salaf yang benar itu seperti apa di situ. Tapi ada satu poin penting yang biasa dibahas itu adalah tentang permasalahan sufastoiyah, yaitu sofisme. Di dalam bab pertama, ya, kalau kita membaca kitab-kitab ilmu kalam gitu. Itu bab pertama itu tentang haqaiqul asya'u tsabitah. Hakikat-hakikat sesuatu itu tetap. Maksudnya tetap itu apa? Tetap itu dalam arti kenyataan tentang dunia ini itu sudah pasti gitu. Jadi ini bukan mimpi, ini kenyataan gitu. Ya, ini adalah sebuah kenyataan. Kenapa pernyataan ini dikeluarkan? Karena ada pernyataan daripada golongan di zamannya Aristoteles gitu ya, di zamannya di zaman dulu gitu ya, di zaman Yunani kuno itu ada satu madhab yang namanya madhab sofisme, madhab filsafat yang namanya sofisme. Madhab sofisme ini kalau dalam bahasa Arab itu disebut sufastoiyah, dan ini juga madhab ini itu juga disebutkan oleh Ibnu Qudamah di Raudhatun Nadhir ya. Beliau juga mengkritisi tentang sufastoiyah ini sedikit ya.
Nah, sofisme atau sufastoiyah ini di dalam itu dibagi menjadi tiga madhab. Tiga madhab. Madhab pertama itu disebut sebagai Ainadiyah. Ainadiyah atau yang dalam bahasa modern sekarang itu disebut sebagai nihilisme. Ya, Ainadiyah. Nihilisme dalam arti apa? Kehidupan di dunia ini itu adalah sebuah khayalan. Sebuah khayalan. Saya ketemu ngobrol sama Ustaz Ubed ini nggak kenyataan. Ini adalah sebuah khayalan saja. Karena ya apa ya? Karena menurut pemikiran mereka itu semua itu sangatlah relatif, termasuk ke dunia kita itu adalah relatif sekali gitu ya, relatif sekali. Jadi dia sampai menafikan sebuah kenyataan di dalam dunia ini, gitu ya. Entah nanti jadinya seperti apa, besok nanti apa, kemarin itu kita dari mana, itu dinafikan. Ini disebut sebagai ainadiyah atau nihilisme. Yang kedua itu adalah al-indiyah. Indiyah itu kalau dalam bahasa modern itu adalah subjektivisme, ya, subjektivisme. Ya, subjektivisme itu gimana? Misalkan contoh nih, ini sering kali kita dapat ini di zaman sekarang. Misalkan contoh, ada orang ya, ada orang ateis, ada orang mukmin gitu kan ya. Orang yang mukmin akan mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala ada Tuhan kita ya. Bahwasanya disebutkanlah dalil-dalil baik dalil-dalil secara akli maupun dalil-dalil secara nakli. Lalu orang ateis itu biasanya akan menjawab seperti ini. Nah itu kan menurut Anda agama Islam yang benar, menurut saya enggak. Ya gitu. Jadi ibaratnya misalkan ini kunci gitu kan ya. Ini kunci gitu kan ya. Yang menurut saya ini adalah kunci, tapi menurut dia belum tentu kunci ya gitu loh. Jadi subjektivisme. Jadi kebenaran itu berdasarkan dirinya gitu, berdasarkan dirinya. Ya agama kamu menurut kamu benar, tapi menurut saya agama kamu itu salah gitu. Ya, yang menurut kamu LGBT itu salah, tapi menurut saya bisa jadi benar. Nah, itu namanya subjektivisme, berdasarkan menurut saya, menurut saya. Dan yang ketiga itu ada yang disebut sebagai la adriyah. La adriyah ini la adri gitu nggak tahu, atau yang dikenal di era modern ini disebut sebagai agnostisisme, agnostik. Ya, la adri. Ini yang sering terjadi itu misalkan contoh mereka selalu mengatakan nggak tahu, nggak tahu gitu kan ya. Jadi mengatakan bahwa semuanya itu nggak tahu. Tuhan itu ada atau nggak tahu. Ini ada atau nggak tahu. Ini ada malah nggak tahu. Nah, gitu. Jadi ketidaktahuan di situ. Dan itu semuanya sudah dibahas ya, berkenaan dengan bantahan terhadap Inadiyah, bantahan terhadap India, dan bantahan terhadap La Adriyah di situ ya. Itu bantahannya sudah jelas ya. Kenapa saya anggap ini itu sesuatu yang saat saya membaca itu membuat saya kok merasa cukup kagum gitu kan ya. Bukan dalam arti dari ilmu kalam. Kenapa kok ini menjadi kagum bab pertamanya saja? Karena gini, ini tuh terletak di bab pertama. Berarti selama ini saya tuh kemana aja gitu kan ya. Selama ini saya tuh kemana aja gitu. Saya belajar yang bermacam-macam dan lain sebagainya gitu kan ya. Ternyata ini ada di bab pertama gitu loh ya. Dia dari khazanah, dari khazanah keilmuan di situ. Ya nggak usah baca halaman-halaman selanjutnya lah. Kalau bahas masalah ini aja itu sudah ini ya termasuk yang disepakati oleh siapapun di situ. Nah, jadi ala kulihal teman-teman, bahwa tentang komunisme lah, filsafat komunisme lah, filsafat liberalisme dan lain sebagainya, sebetulnya itu asal daripada permasalahannya itu sudah dari dulu, ya, sudah dari dulu. Makanya betul tadi Ustaz Ubed itu bilang, ya, yang menjadi masalah itu adalah saat kita itu menggunakan beberapa filsafat yang justru bertentangan dengan akidah kita di situ. Karena sekali lagi pemikiran-pemikiran yang lahir di modern ini gitu ya, pemikiran-pemikiran yang lahir di modern ini itu sebetulnya dari dulu sudah dasarnya itu sudah dari dulu. Jadi sebetulnya pemikiran-pemikiran yang berkembang tadi itu sebetulnya ya sudah kalau kita paham gayanya atau intisarinya itu sebenarnya sudah kuno. Itu berkenaan dengan pemikiran-pemikiran modern. Mungkin itu ya dari saya satu bait. Wallahu taala alam. Jazakumullah khairan. Berarti kesimpulannya memang pemikiran-pemikiran ini bukan sesuatu yang baru. Kalau kita lihat kepada masa lalu, seperti pemikiran-pemikiran mereka yang berpegang dengan wahdatul wujud dan juga yang macam-macamnya itu, mereka juga sebenarnya membawa pemikiran pluralisme, alias mereka membenarkan dari agama-agama lain, walaupun mereka menyembah selain Allah, sehingga dianggap bahwa itu juga wujud Allah dalam bentuk yang lain. Ya macam-macam yang muncul dalam pemikiran tersebut, alias bukan sesuatu yang baru. Bahkan tadi antum singgung ala adriyah itu kan agnostikisme. Itu ya. Ya sekarang ini menjadi pemikiran yang tersebar di barat. Mereka sudah lagi banyak yang mengakui bahwa Tuhan itu ada, Ustaz. Mereka tidak ateis. Mereka anggap Tuhan ada, tapi mereka tidak mempercayai semua agama yang ada.
Ya. Kita akan bilang agama-agama ini nggak ada yang benar karena mereka hanya membawa peperangan. Ini agnostik menjadi tren di masa sekarang di Barat, sehingga mereka tidak mau bahas saya agama apa, tapi kalau ditanya kamu yakin ada Tuhan? Iya, yakin. Tapi mungkin mereka istilahkan dengan istilah kekuatan yang super gitu ya. Ya. Tidak mengistilahkan dengan Tuhan. Mereka bilang ada kekuatan yang lebih besar. Ini gambaran secara ringkas saja teman-teman, kita tidak terlalu dalam sini. Yang tadi sempat saya singgungkan adalah tentang masalah ilmu kalam masuk ke dalam akidah, sedangkan yang kita kaji adalah kitab Al-Imam Al-Muzani. Perlu kita ingat bahwa Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, beliau menjadikan rujukan dasar utamanya adalah hadis-hadis Rasul. Sehingga beliau memberi judul dengan kitab Syarhus Sunnah. Kenapa kok disebut As-Sunnah? Kenapa nggak disebut Syarhul Quran? Betul ya, saya? Kenapa tidak disebut dengan yang lain? Kenapa disebutnya Syarhus Sunnah? Sebab rujukan utama dalam akidah yang beliau singgung dari tadi adalah hadis-hadis Rasul SAW. Sehingga pertanyaan besar bagi kita adalah, kita lebih milih mana? Memilih akidah kita diambil dari Aristoteles atau para filosof Yunani, ataukah diambil murni dari dua wahyu yang mulia, yang murni dari bersih daripada kesalahan? Ini penting untuk kita tanamkan dalam pikiran kita, sebagaimana yang tadi saya nukil dari perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini adalah gambaran ringkas dari materi kita pada pertemuan kali ini. Mungkin Ustaz, mungkin ada yang lewat suara, Ustaz, pertanyaan ya? Ya, silakan. Izin. Ya, bismillah. Tadi akhwat 2 sesi tidak ada. Kita dahulukan dulu yang akhwat ya. Misalnya ada yang mau lewat suara, kita dahulukan. Agar pakai Zoom ini ada fungsinya ya. Kalau tidak pakai Zoom, misalnya diam-diam doang, mending Ustaz Izzuddin suruh rekaman YouTube, diupload gitu aja ya. Nah ini kan mumpung pakai Zoom ini. Biar ada yang ngobrol ya. Baik. Ya, teman-teman dari kalangan akhwat boleh kalau ada klik angkat tangan dulu ya. Ini Devika Nandasari, Ustaz. Ya, silakan. Devika, saya nyalakan dulu bentar. Silakan. Sudah diberi izin untuk bersuara. Afwan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kita sholat di belakang imam yang beliau itu mengkafirkan aliran di luar mereka? Syukron jazakumullahu khairan. Baik. Insyaallah, tabarakallah. Baik. Ya, berkenaan dengan hal ini ya, memang kalau misalkan dalam status sholat, apakah boleh berada di imam yang mengkafirkan golongan orang yang, atau imam yang mengkafirkan golongan lain di situ, maka sebetulnya kita harus melihat terlebih dahulu sebetulnya ya. Ya, kita harus lihat terlebih dahulu di sini, karena yang biasanya kalau yang mengkafirkan golongan lain itu ya, yang mengkafirkan golongan lain itu ya tergantung. Kalau toh sekali lagi, kalau misalkan takfirnya itu adalah takfir yang ta'yini gitu kan ya, takfir yang ta'yini, bukan takfir yang sifatnya itu global ya, takfir yang sifatnya ta'yini di situ, ya maka otomatis ya tadi dia termasuk daripada yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani, bahwa itu termasuk orang-orang yang melaksanakan sebuah bid'ah di situ ya, karena ya tadi dia melaksanakan sebuah takfir yang ta'yin, yang dia itu tidak memiliki kompetensi, atau bahkan dia itu cuma melihat karena perbedaan saja lalu dikafirkan di situ. Ya, berkenaan sholat di belakang itu, memang para ulama itu hanya menyebutkan tentang, apalagi kalau kita melihat fatwa daripada Syekh Utsaimin itu, kita kalau toh misalkan sampai mengkafirkan yang lain, itu kan sifatnya debatable ya, apakah dia itu benar-benar kembali kekafiran kepada dia atau tidak di situ kan ya. Itu kan masih sifatnya dzon sekali, karena kita tidak tahu apakah pentakfiran tadi itu akan kembali kepada dirinya atau enggak. Karena ya tadi, kalau toh misalkan dia itu secara yakin, secara analitik dan lain sebagainya, dia itu mengkafirkan orang lain dan ternyata itu memiliki landasan-landasan yang kuat, ya, landasan-landasan yang kuat, maka sesungguhnya itu sah-sah saja gitu. Tapi ya tadi sekali lagi, mengkafirkan itu adalah hak daripada pemimpin. Maka kalau kita merujuk kepada perkataan Syekh Utsaimin itu, sebetulnya kita tidak boleh sholat di belakang orang yang melaksanakan bid'ah, yang bid'ahnya itu mukaffarah. Artinya bid'ahnya itu sampai derajat bisa kufur tadi gitu. Sampai derajat kufur. Orang yang berpendapat seperti itu ya tentu
sangat khawatir ya, tentu sangat khawatir. Tapi untuk sampai sholat di belakangnya maka tidak ada masalah sebetulnya. Ya sholat di sana tidak ada masalah sekalipun alangkah lebih baiknya kalau kita itu mencari imam yang lain yang lebih aman lah di sana ya. Apalagi kan di Indonesia kita lihat banyak sekali dari imam-imam yang daripada masjid-masjid gitu kan, yang musola-musola di sekitar kita itu kan banyak banget di situ. Maka akan lebih baik kita cari yang aman saja di situ. Tapi kalau toh kita berkaca kepada pendapat Syekh Utsaimin, daripada ulama-ulama yang lainnya, bahwa kita tidak boleh kalau toh melaksanakan bid'ah yang sifatnya itu mukaffarah. Tapi sedangkan kalau dia melaksanakan sebuah takfir di situ, sedangkan kembalinya kekufuran kepada dirinya itu masih bersifat dzon, ya bersifat dzon di sana, ya bukan sifat yakini bahwa itu adalah sebuah kekufuran yang akan kembali kepada dirinya, maka nggak ada masalah sholat di belakangnya dalam keadaan terpaksa ya. Kalau kepaksa harus sholat di belakangnya maka nggak ada masalah. Tapi kalau toh misalkan kita masih ada pilihan ya untuk mencari imam-imam yang lain, maka itu alangkah lebih baiknya kalau kita mencari imam-imam yang lain. Mungkin seperti itu. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Mungkin yang berikutnya pertanyaannya dijawab singkat-singkat saja Ustaz ya. Kalau bisa dapat banyak ini. Akhwat lagi karena tadi belum ya. Indrila Deswari, silahkan saya nyalakan mic-nya ya. Atau menemukan dari kolom chat yang ingin antum menjawab, silahkan Ustaz. Saya tidak berani memilih karena takutnya bahasanya ini nanti saya yang kena penjara gitu kan, antum yang kena, bukan saya. Misalnya pertanyaannya politis gitu ya. Baik. Ya, Indrila Deswari, sudah saya silakan dinyalakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih Ustadz. Di sini pertanyaan Ana Ustadz, apakah bolehkah meskipun satu kali dengan beranggapan bahwa hal tersebut akan mendapatkan kebaikan bagi masyarakat Ustadz? Mungkin bisa Ana kasih contohnya Ustadz, seperti misalnya ada salah seorang Ustadz yang dikenal salaf Ustadz. Ketika dia diundang menghadiri ceramah di bulan Ramadan, Ustadz Salafi ini, beliau menghadirinya Ustadz, yang mana ceramah sebelum melakukan sholat tarawih. Dan ada juga salah seorang Ustadz yang dikenal Salafi juga, ketika diundang untuk ceramah di bulan Ramadan ini, beliau tidak mau Ustadz. Dan timbul di pikiran Ana bahwasanya Ustadz yang satu tadi yang Anda bilang sebelumnya itu benar Ustadz, bahwasanya kalau seandainya Ustadz Salafi ini tidak menghadiri undangan tersebut, bisa jadi orang-orang awam yang di kampung ini tidak akan mengenal sunnah Ustadz. Bagaimana jikalau Ustadz Salafi ini langsung beranggapan ke sana, mengatakan bid'ah, otomatis orang-orang yang di kampung ini tidak akan bisa mengikuti sunnah Ustaz. Apakah pemahaman Ana yang seperti itu salah atau bagaimana Ustaz? Iya. Baik. Terima kasih. Baik, seperti ini ya. Jadi sekali lagi saya selalu sepakat ya bahwa kita itu adalah dai ya, bukan qudhat ya. Kita itu dai gitu. Biasanya kan istilah-istilah yang dipakai oleh sebagian daripada saudara kita itu kan nahnu du'at wala qudhat. Kita itu kan adalah dai ya, bukan seorang qadhi yang menetapkan mengatakan bahwasanya ini tidak boleh gitu kan ya. Kita itu mengkafirkan, membid'ahkan dan lain sebagainya dengan semudah itu, atau misalkan ya kita antipati terhadap masyarakat yang masih belum banyak belajar di situ kan ya, antipati, udahlah ini masyarakat sudah bermasalah jadi nggak mau ceramah di situ gitu. Itu kita jangan sampai seperti itu. Saya sepakat kalau toh misalkan sebagai seorang dai itu bisa masuk ke dalam segmentasi manapun di sana. Makanya kan kenapa ada namanya fikih dakwah di situ. Ya, makanya kenapa ada fikih dakwah yang tujuannya adalah agar setiap apa yang dilakukan oleh dai tadi gitu ya, apa yang dilakukan oleh ulama-ulama tadi itu, seorang ustadz tadi itu bisa relate dengan masyarakat, dengan masyarakat sekitar gitu kan ya. Karena sekali lagi saya teman-teman ya, jadi sedikit saya cerita terhadap diri saya ya.
Saya itu di Jakarta. Saya di Jakarta itu bukan sekedar, saya memang ada dua segmen, ada dua objek dakwah gitu ya. Ada objek dakwah. Yang pertama itu memang di masyarakat urban memang ya, di wilayah perkotaan di situ. Makanya kalau wilayah perkotaan biasanya ya masjidnya itu di perumahan atau di kantor-kantor dan lain sebagainya di situ ya. Ya, dan pasti pendekatannya berbeda gitu ya, pendekatan dengan cara menyampaikannya yang berbeda, konteks yang dibahas itu berbeda dan lain sebagainya. Ya, pasti harus menyesuaikan. Tapi juga ada segmen ada objek dakwah yang biasa saya laksanakan itu di wilayah-wilayah pedalaman, misalkan di wilayah ujung Jakarta itu, di wilayah Jakarta Utara di situ ya, yang dimana saya melihat masyarakatnya itu sangat, ya Allah ya, sangat minim sekali gitu ya, sangat minim sekali ya. Kalau misalkan saya saya beli gorengan di situ gitu kan ya, sebelah saya itu tikus gitu loh, sebelah saya tikus, memang sangat luar biasa dalamnya. Nah, melihat orang-orang yang seperti ini gitu kan ya, saya sering kali menanya mereka sering kali bertanya kepada saya, Ustadz, saya itu terpaksa ya, saya itu terpaksa Ustadz, saya itu pinjam uang dengan cara tadi, dengan cara riba di situ kan ya, karena saya nggak punya uang sama sekali dan lain sebagainya. Itu boleh atau enggak Ustadz? Secara hati saya itu menolak hal tersebut. Secara hati saya menolak hal tersebut. Riba itu haram, mau bagaimanapun itu haram. Tapi melihat konteks seperti itu, kan orang-orang seperti tadi kan nggak bisa diceramahin dengan cara apa? Diceramahin dengan cara apa? Ya, rezeki itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Udah jangan khawatir soal rezeki. Loh, mereka itu lapar, nggak butuh makan gitu ya, butuh makan. Lalu kita mau menggunakan pendekatan yang normatif seperti itu, nggak bisa teman-teman. Maka otomatis pemahaman anti benar gitu kan ya, bahwa sesungguhnya kita harus bisa ya menetapkan bahwa saya seorang dai itu harus bisa menyesuaikan dengan tempatnya di situ. Ada sisi-sisi yang, mohon maaf, satu beda saya agak sedikit panjang dalam masalah ini karena ini ngena banget dalam lapangan gitu kan ya. Ini di lapangan ngena banget di situ. Enggak, kalau misalkan orang yang biasa dakwah di wilayah-wilayah yang santai-santai banget, nggak akan tahu lah bagaimana kejamnya di lapangan dalam berdakwah, itu nggak akan pernah tahu. Ya. Jadi seorang dai itu harus bisa menyesuaikan dimanapun ya, harus menyesuaikan dimanapun. Kalau toh memang itu adalah objek dakwah yang benar, kalau toh misalkan masyarakat itu jauh gitu kan ya, masyarakat mungkin itu masih belum mengenal sunnah, masyarakat itu mungkin masih belum mengenal hal-hal yang disepakati oleh para ulama gimana, maka itu adalah objek dakwah yang bagus gitu loh. Rasulullah itu tinggal di tengah-tengah Madinah, coba. Rasulullah mungkin bisa memilih rumah yang terbaik di wilayah Madinah, tinggal di wilayah real estate-nya Madinah. Tapi Rasulullah memilih untuk di tengah-tengah Madinah. Apa tujuan Rasulullah SAW memilih di tengah-tengah Madinah? Agar mendengarkan agar mendengarkan masyarakat gitu kan, agar dengar para sahabatnya keluhan dan lain sebagainya, agar mengetahui problem-problem yang berbeda. Karena di dunia ini tidak seideal itu gitu loh teman-teman. Nggak seideal itu. Makanya kita ini adalah dai yang bisa menyesuaikan dengan wilayah manapun. Sekali lagi yang terpenting pendapat anti benar, dan satu lagi nasihat bagi para teman-teman di sini, bahwa kita sebagai seorang dai bukan menyampaikan apa yang kita punya, tapi kita menyampaikan atau kita menyelesaikan apa yang mereka butuhkan, apa yang umat butuhkan kita penuhi. Ingat ya, kita bukan menyampaikan apa yang kita punya lalu kita sampaikan, bukan, tapi apa yang mereka butuhkan kita penuhi. Karena tidak semuanya itu sama seperti teman-teman yang ada di sini yang Masya Allah paham berkenaan dengan ilmu akidah dalam-dalamnya luar biasa, itu tentu butuh terhadap hal-hal ini. Tapi ya tidak semua orang itu seperti itu. Ya, maka perlu adanya pendekatan kepada banyak orang, ya termasuk tadi untuk mengenal sunnah, maka kita perlu untuk masuk ke dalam ranah-ranah yang mungkin abu-abu lah di situ. Tapi kalau jelas-jelas bermasalah kita tinggalkan. Tapi kalau misalkan masih ranah abu-abu, maka kita harus dakwah di situ. Kita tuh dai lah gitu ya, bisa masuk ke dalam medan manapun. Seperti itu, wallahu a'lam. Ya, teman-teman sekalian, mohon maaf banyak pertanyaan yang tidak dijawab ya, karena banyak chat di sini, banyak banget, waktunya juga nggak cukup. Saya nggak tahu ini bisa nggak nanti dilihat di recordnya untuk dijawabin satu persatu lewat tulisan chat nanti mungkin dari kami ya. Kemudian juga di sini tadi ada yang sempat mengirim pesan, kebetulan lagi saya baca. Mohon maaf kalau saya pakai kaos seperti ini karena memang tempat saya panas. Ini saya sering, bagi yang ngikutin program-program Kuba dari dulu tahu, kalau ngisi online tuh mesti pakai kaos gitu saat, enggak pakai kopiah, enggak pakai, panas banget saat ini tempat saya ini di
Sidoarjo di Surabaya, lah di Sidoarjo itu panasnya luar biasa teman-teman. Dulu Insya juga Allah. waktu saya tinggal di Jakarta itu, ya Allah, untuk tahu Ustaz Izzuddin dulu tinggal di kalau Mantan nggak anak pakai kosan AC ini nggak Ustaz. bisa teman-teman ya, Gimana? panas Mantan. sekali. Jadi mohon dimaklumi saja, bukan saya nggak mau menghormati majelis ilmu, bukan sama sekali. Difahami dulu kondisinya. Jadi jangan menilai, menghukumi dari kelihatannya. Misal saya minum nih, biasanya orang ada nih yang negor-negor saya, Ustaz, saya kan biasa minum ya. Ini di saya ini tangan kanan. Mereka lihat ini tangan kiri kan? Iya. Nah itu jangan antum langsung menilai langsung. Wah ini antum ini gini langsung. Waduh, cepat sekali. Jangan terlalu cepat ya. Tapi saya juga saya pengen pakai baju yang benar, gitu, pakai kok. Kondisinya nggak bisa. Mau gimana ya? Mohon dimaklumi. Baik, ini yang lain-lain. Kalau antum mau selesaikan sekarang cukup Ustaz, boleh silakan atau masih ada lagi. Saya Ya, bebaskan untuk antum Ustaz, saya tidak menentukan. ya mungkin ada satu pertanyaan aja mungkin ya. Ini ya satu pertanyaan dari chat mungkin ya. Karena saya izin mungkin yang chat perlu perlu diperhatikan sedikit ini ya. Ini ada satu pertanyaan yang menarik ini berkenaan yang mana tadi ya? Berkenaan dengan Al-Ghazali tadi. Ya. Wah, saya sedikit lupa ya. Coba ada fitur search nggak? Sini nggak ada ya. Nggak ada ya, berkenaan dengan Al-Ghazali tadi. Ya, ala kulli hal. Insyaallah. Teman-teman, sebentar, mana ini? Atau nggak apa-apa, ini ada beberapa pertanyaan yang cukup menarik ini berkenaan dengan perbedaan antara manhaj dengan madhab di situ ya. Ya, sebenarnya ini sudah sangat populer ya, perbedaan antara manhaj dengan madhab ya. Kalau madhab itu kan ibaratnya sebuah madrasah gitu. Madhab itu adalah sebuah madrasah gitu. Manhaj itu adalah kurikulum gitu. Itu analogi paling mudahnya itu seperti itu ya. Ya mau di madrasah manapun ya, kita bisa melihat daripada kurikulum yang digunakan di sana. Artinya secara manhaj ya, madhab yang digunakan oleh misalkan dalam madhab fikih gitu kan. Dalam madhab fikih itu ada 4 gitu kan. Ada madhab 4 yang terkenal gitu kan ya, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, sama madhab Hambali. Tapi secara manhaj mereka sama ya, sesuai dengan kaidah-kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di situ. Jadi itu tidak perlu kita kita diskusikan cukup panjang. Lebih mudah seperti itu. Baik. Baik. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih teman-teman. Kalau misalnya posting di Instagram bisa di tag ya, kursus Kuba, nanti kita repost ulang. Insya Allah. Selalu Ini ada pertanyaan ini. Oh ya, Ya, silakan. ya. Dari saudari Konita ya, Ustaz Ana dari Aceh. Ustaz tadi sempat mendengar kitab referensi yang mu'alifah adalah Imam Al-Ghazali. Sepengetahuan Ana tahu beliau adalah ahli filsafat. Maka pertanyaannya, apakah boleh mengambil ilmu dari ahli filsafat tadi, dan bagaimana salaf dalam menyikapi para filsafat ini? Mohon penjelasannya Ustaz atas ketidaktahuan ini. Ya, jadi gini. Filsafat itu ya teman-teman ya, kalau kita belajar filsafat itu ilmunya itu ilmu luas. Dia itu kan ilmu tentang hakikat ya. Makanya kenapa filsafat itu ada filsafat ekonomi gitu kan ya, ada filsafat hukum, ada filsafat apalagi ya, filsafat dalam banyak hal di situ ya, ekonomi, hukum, atau misalkan dalam filsafat teknik dan lain sebagainya, itu banyak gitu. Jadi kalau misalkan kita mau menghukumi filsafat itu, sebenarnya filsafat itu adalah ilmu berkaitan dengan hakikat sesuatu gitu, tergantung objek yang dibahas. Nah, yang menjadi masalah itu adalah ketika kita membicarakan filsafat dalam ranah akidah. Nah, itu yang terkadang menjadi permasalahan. Begini berkaitan dengan Al-Ghazali gitu ya, berkaitan dengan Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali ini pertama kita perlu ingat bahwa beliau ini alim. Beliau ini adalah alim ya, bahkan banyak ulama yang menyebutkan beliau ini adalah hujjatul Islam gitu kan ya, hujjatul Islam. Memang sekali lagi setiap manusia ya, baik siapapun ya, mau Al-Ghazali, mau Ibnu Taimiyah, mau siapapun, pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangannya di situ. Ya, kelebihan ada kekurangannya di sana. Memang beliau ini termasuk daripada mutakallimin ya, di dalam bidang akidah. Makanya kenapa kitab-kitab beliau berkenaan dengan kitab akidah, misalkan Al-Iqtisadu fil I'tiqad gitu ya, Al-Iqtisadu fil I'tiqad, ini kitabnya ada di saya nih di sana. Al-Iqtisadu fil I'tiqad. Kita bisa baca kitabnya itu berkenaan dengan permasalahan akidah itu memang beragam di situ teman-teman ya. Dalam diskusi ada beberapa hal-hal yang sesuai ya, bisa bisa dipakai dalam sesuai dengan manhaj salaf, ada juga yang mungkin ya tadi ya agak sedikit
agak sedikit jauh di sana. Tapi ala kulli hal ya, pembahasan berkenaan dengan hal ini ya, atau dalam Al-Ghazali itu bukan bahas masalah akidah doang gitu. Al-Ghazali itu macam-macam karyanya gitu. Dalam bidang fikih itu ada ya, dalam fikih Syafi'i beliau ada di situ, dan termasuk daripada referensi yang harus kita pegang kalau misalkan kita bermadzhab Syafi'i gitu. Satu. Yang kedua, beliau itu juga berbicara tentang masalahan kebahagiaan, ada kitab Kimia Us-Sa'adah. Ya, jadi memahami Al-Ghazali itu jangan melihat dari satu sisi saja. Ini banyak sekali ya. Ini termasuk ulama yang multidisipliner di situ. Kalau dalam permasalahan akidah, ya beliau dalam beberapa hal ya, dalam beberapa hal memang menggunakan metodologi mutakalimin di dalam membahasnya di situ. Dalam membahasnya berkenaan dengan akidah, beliau memang membahas permasalahan akidah ini cukup sensitif ya, banyak pendekatan akal yang terkadang kalau kita bandingkan dengan pemahaman salaf ini mungkin kita akan bertanya-tanya berkenaan dengan hal itu. Misalkan contoh dalam kitab Al-Iqtisadu fil I'tiqad itu beliau menyebutkan bahwa akal itu akal yang murni jika bertentangan dengan nakal, maka nakal itu akan ditakwil gitu ya. Ya, kita kan ya akal asli ya, akal yang murni sekali jika bertentangan dengan dalil, maka dalil itu harus ditakwil di situ. Harus ditakwil, artinya pemaknaannya itu harus dirubah di sana. Yang maknanya itu harus dirubah dengan pemahaman yang dengan makna yang lain di situ. Nah, dari situlah makanya kenapa Al-Imam Ibnu Taimiyah gitu kan, Al-Imam Ibnu Taimiyah mencoba untuk mengkritisi dari pemahaman tadi. Sebenarnya yang memahami ini bukan sekedar Al-Ghazali saja, Ar-Razi pun juga berpendapat seperti itu. Bahkan Ar-Razi itu lebih spesifik lagi menyebutkan bahwa al-aql aslun naql, bahwasanya akal itu adalah intisari dari sebuah dalil, sampai seperti itu gitu kan. Nah gitu, makanya kenapa Ibnu Taimiyah membuat kitab judul kitab Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql gitu kan ya, bagaimana menjembatani antara akal dengan dalil dari Quran dan As-Sunnah. Tapi ala kulli hal, sekali lagi kita harus tetap hormati siapapun ulamanya di situ. Sekali lagi, setiap ulama pasti memiliki kelebihan dan memiliki kekurangannya. Tapi yang jelas adalah kita harus bersikap munsif. Sekali lagi, makanya kenapa kita tuh harus bersifat munsif. Kalau misalkan ada yang kita tidak sepakat, ya sudah. Kita dalam urusan akidah, kita spesifik kepada hal-hal yang meyakinkan saja. Karena kalau kita baca kitab-kitab mutakalimin itu terkadang memusingkan kita gitu. Memang memuaskan secara akal itu akan terpuaskan di situ. Tapi ya tadi, nurani itu terkadang agak sedikit bertanya-tanya gitu kan ya. Ketika akal itu terpuaskan, kira-kira cocok nggak dengan hati seperti itu. Kalau kulihat kita harus menghormati ulama siapapun ya, dalam terutama yang multidisipliner gitu kan ya, seperti Al-Ghazali ya, karyanya banyak dan sumbangsihnya itu cukup banyak. Bahkan beliau itu punya kitab judulnya Tahafutul Falasifah. Ya, Tahafut al-Falasifah, untuk mengkritisi filsafat-filsafat yang spesifik, filsafat-filsafatnya Ibnu Sina. Ya, filsafat-filsafatnya Ibnu Sina. Makanya kenapa Ghazalian itu ya, orang-orang yang mengikuti Al-Ghazali itu biasanya mengkritisi Ibnu Sina itu sangat luar biasa gitu. Sangat luar biasa mengkritisi Ibnu Sina dengan menggunakan pendekatan yang di dalam kitabnya Tahafut al-Falasifah gitu ya. Mungkin seperti itu, wallahu taala. Ya. Tambahan tentang Imam Al-Ghazali, beliau memiliki kitab Al-Mustasfa di usul fikih. Kendati beliau adalah dari kalangan mutakallimin, tetapi dari kalangan ulama ahli hadis atau ulama salaf, yaitu Imam Ibnu Qudamah, beliau berkhidmat kepada kitab Al-Mustasfa dengan mengarang kitab Raudatun Nadhir, merangkum dari situ. Jadi beliau walaupun berbeda dalam tanda kutip secara akidah metodologinya, tetapi beliau mengambil ilmu dari Al-Ghazali. Bahkan beliau juga termasuk meringkas ya kitab Ihya Ulumuddin ya. Betul. Kitab Ihya dalam kitabnya Minhajul Qasidin ya. Minhajul Qasidin. Ini termasuk dari antara bagaimana para ulama saling menghormati satu sama lain sekalipun mereka berselisih. Kita juga di sini dulu dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Kita berjumpa lagi dengan Syarzuddin di lain kesempatan, dan besok kita lanjutkan dengan Ustadz Abdurrahman Zahir di bab akhlak insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Terima kasih.